Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam mitra Quantum Metal, dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di Zoom meeting Quantum Metal, supporting by Angel Group, bersama pembicara kita, mentor kita, Bapak Herman Makmur. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya sebagai host malam hari ini, sekaligus menyampaikan seperberapa materi ya dari materinya Pak Herman Makmur ya yang terkait dengan profil perusahaan. Nah, spesial tentang produk, tentang program, tentunya dengan pakar kita ya Bapak Ibu ya, dengan Pak Herman Makmur. Sekarang sudah pukul 8 lewat ya. Ya, kita harus segera memulai BOP kita malam hari ini dengan tema, oh ya maaf saya belum sebutin nama nih ya. Perkenalkan, nama saya Adecan. Saya konsultan dealer asal Jakarta. Visi saya bergabung di Quantum Metal adalah ingin mengemaskan diri saya, mengemaskan keluarga saya, mengemaskan bangsa dan negara saya Bapak Ibu, yakni Indonesia. Visi saya, misi saya ingin satu keluarga Indonesia bisa punya 10 kg emas dicapai hanya dalam 1 tahun. Bapak Ibu setuju tidak dengan visi dan misi saya? Setuju. Sangat setuju. Mantap. Baik, kalau seperti itu mari kita mulai saja Pak Herman, BOP kita yang luar biasa dengan tema cara tepat meningkatkan aset dan kekayaan dengan emas. Oke. Terima kasih Kak Decan atas opening yang luar biasa. Dan seperti biasa kita langsung mulai. Izinkan saya off kamera dulu Bapak Ibu. Nanti ada sesi kedua yang akan dibawakan oleh Kak Decan ya. Jadi kita bergantian ya. Oke, saya langsung share screen. Udah terlihat screen-nya. Oke. Screen udah terlihat teman-teman, Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak. Ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, salam kenal, saya Herman yang akan membawakan presentasi bersama Kak Decan malam ini. Dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi yang tadi saya lihat di grup sudah banyak chat pertanyaan. Nah, sebaiknya ikuti dulu sampai selesai dan baru nanti kita akan melakukan tanya jawab ya. Oke. Baik, bagian materi ini akan saya bawakan ya Bapak Ibu ya. Selamat datang dalam perkenalan Sebentar, ini ada sistem gangguan. emas syariah Quantum Metal. Kak Decan nanti di profil aja ya, biar saya yang bawa ini dulu. Oh ya, baik. Oke. Ini tadi Ya, ada gangguan menu. Ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Selama ini mungkin orang menganggap emas sebagai alat lindung nilai saja ya, sehingga dianggap tidak begitu menguntungkan sebagai instrumen investasi. Sehingga banyak orang berpikir nanti lebih baik ikut saham, untungnya lebih gede dan lain-lain. Ya, tapi padahal kalau Bapak Ibu mengetahui kekuatan emas yang anti inflasi selama ini, kalau digabung dengan konsep syariah, dia sudah terbukti menjadi kekuatan dahsyat untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda. Jadi ini sudah terbukti Bapak Ibu, ya, lebih cepat, lebih aman, legal dan syariah. Nah, ini poin yang penting dulu. Aman, legal, syariah dan lebih cepat. Jadi orang yang belum kaya bisa menjadi kaya dengan sistem ini, dan yang sudah kaya akan tambah kaya. Bapak Ibu, apakah Anda semua berminat untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda? Sangat berminat, Pak. Oke. Pertanyaan sederhana, siapa ini Quantum Metal? Nah, kita sedikit singgung tentang perusahaan kita. Quantum Metal ini adalah distributor resmi daripada Pertmin Australia, yaitu perusahaan emas milik negara Australia, Bapak Ibu. Jadi nanti detailnya akan dikupas oleh Kak Decan. Jadi kita bukan toko, bukan pengecer yang jualan di pasar, di mall, tapi kita adalah distributor daripada perusahaan emas milik negara Australia. Oke.
Dan apa yang Quantum Metal tawarkan? Yang Quantum Metal tawarkan kepada Anda bukan sekedar emas, ya. Tentunya emasnya harus ada dulu dong, ya, karena produksi emas dari Permin itu puluhan ribu ton, Bapak Ibu, bukan 1 kilo 2 kilo, tapi ribuan ton bahkan puluhan ribu ton. Nah, yang kita tawarkan bukan sekedar emas, tetapi yang kita tawarkan hari ini adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan dengan sistem syariah. Jadi adanya sebuah sistem yang dibuat oleh Quantum Metal agar kita semua bisa meningkatkan aset dan kekayaan. Bagaimana caranya? Dengan memberi daya ungkit, memberi permodalan, ya, memberikan Anda modal untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Jadi kita dikasih tambahan modal supaya bisa beli emas fisik 10 kali lebih banyak dan kita bisa kumpulkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu bisa punya tabungan emas walaupun kondisi Bapak Ibu hari ini tidak punya uang lebih. Apalagi bagi Bapak Ibu yang punya banyak uang lebih, ya. Dan adanya peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas. Nah, inilah yang hari ini akan dibahas dan ditawarkan oleh Quantum Metal. Nah, apakah peluang ini yang akan ditawarkan ini sudah terbukti Bapak Ibu? Nah, mungkin kita akan bertanya, ada buktinya nggak nih? Nah, kita langsung bicara bukti dulu sebelum kita kupas tuntas. Ini adalah akun real, ya, akun asli, orang yang memperkenalkan konsep ini kepada saya pada tanggal 18 Februari 2021. Kita screenshot, beliau baru mulai dengan menabung 60 gram emas. Dengan 60 gram emas, kemudian menjalankan sistem ini di Quantum Metal, menjalankan semua konsepnya, maka di dalam 1 tahun, beliau sudah memiliki 23.000 gram atau 23 kilo. Nah, ini saya mau garis bawahi, bukan berarti 60 gram ditaruh terus dibawa tidur, beranak jadi 23 kilo ya Bapak Ibu. Karena kemarin saya sempat presentasi, ada yang berpikir seperti itu. Bukan, tapi dari konsep dan sistem yang diberikan oleh Quantum Metal secara utuh, dijalankan menjadi 23 kilo. Menurut Bapak Ibu, dalam 1 tahun menjadi 23 kilo. Kira-kira sesuatu hal yang baik, bagus, atau biasa aja? Luar biasa. Bagus. Luar biasa ya, bagus. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak tuh punya 23 kilo dalam 1 tahun Bapak Ibu? Mau, pasti bisa. Mau. Bisa. Tidak mau. Kemudian bukti penghasilan. Nah, kalau tadi emas yang tersimpan, ini bukti penghasilan screenshot kita 15 Oktober 2022, 1 tahun yang lalu Bapak Ibu. Puan Aida ini sudah mempunyai penghasilan 71.000 dolar. Atau kalau kita rupiahkan sekitar 1 miliar rupiah per hari Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ini bukan per bulan tetapi per hari. 1 miliar per hari. Dahsyat, luar biasa atau biasa aja Bapak Ibu? Luar biasa. Mantap. Biasa, ya. Nah, inilah yang bukti-bukti yang sudah dicapai ya oleh orang di Quantum Metal ya. Dan masih banyak lagi yang berpenghasilan miliaran per bulan yang telah dibimbing oleh mentor kita juga, Puan Aida ya. Nah, Bapak Ibu, ini pada tanggal 19 Juni 2023 di dalam training offline di sebuah hotel. Ini adalah foto layar besar, penghasilannya 269.000 dolar ya. 269.000 dolar sekitar rupiahnya 4 miliar pada 1 hari tanggal 19 Juni. Dalam 1 hari bisa mencapai 4 miliar Bapak Ibu. Jadi penghasilan di sini itu terus meningkat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi makin lama semakin besar. Bayangkan 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Kira-kira income-nya akan semakin dahsyat atau biasa aja nih? Dahsyat. Ya. Sekarang aja udah luar biasa ya Bapak Ibu, apalagi 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Ya. Oke, nah inilah yang hari ini kita bahas. Dan tabungan emasnya fisiknya sekarang sudah 93 kilo. Yang tadi 23 kilo kita lihat 2,5 tahun yang lalu, sekarang sudah 93 kilogram Bapak Ibu. Dan yang sudah dicairkan itu ada 61.000 gram atau 61 kilo. Ya, jadi ini berbeda, yang 93 kilo belum dicairkan, masih dibiarkan tersimpan di GSA-nya, dan yang 61 kilo ini sudah ditarik tunai sebanyak 3 juta dolar atau sekitar 45 miliar Bapak Ibu. Walaupun sudah cairkan 3 juta dolar atau 45 miliar, yang bersangkutan masih berhak
kenaikan nilai daripada 61 kilo itu. Ini adalah kenaikan nilainya. Ya, jadi walaupun udah tarik tunai, 61 kilo ini masih berhak dari kenaikan nilainya. Dan ini belum dicairkan sama sekali. Nah, inilah aset yang sudah terkumpul Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bukti yang mau kita sampaikan, dan setelah kita pahami bukti ini, maka kita lanjutkan materi kita. Mengapa kita perlu aset emas dengan sistem syariah kuantum metal? Yang pertama, disadari atau tidak, nilai uang kita itu terus merosot karena inflasi Bapak Ibu. Ya, sekarang aja nilai dolar udah hampir 16.000. Ya, tahun 98 dulu nilai dolar hanya 2.500 atau 2.000 rupiah. Nah, kalau Bapak Ibu memahami inflasi itu, nilai uang kita semakin tidak berarti ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat mungkin waktu sekolah ya, kita uang jajan kita mungkin tergantung umur ya, ada yang 1.000 rupiah udah cukup untuk beli nasi goreng ya, ada yang 100 rupiah, makin tua umurnya makin kecil. Nah, uang parkir dulu juga 100 rupiah bisa, sekarang nggak bisa. Nah, itulah inflasi Bapak Ibu. Tahun 70-an uang 1 juta rupiah bisa beli rumah. Sekarang uang 1 juta bisa beli apa? Ya. Di HP, Pak. Hanya sebagian kecil ya, HP pun HP bekas kali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain kita menghindar daripada inflasi yang berbahaya yang membuat banyak orang semakin miskin, emas ini adalah aset yang aman, alat lindung nilai. Negara di seluruh dunia juga simpan emas untuk mengamankan keuangan negara mereka. Di samping itu harga emas itu liquid. Kalau dicairkan hari ini dijual, hari ini terima duit tanpa tawar menawar. Nah, di tahun 2000 harga emas itu per gram hanya Rp72.000 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang Rp72.000 udah bisa beli emas 1 gram di tahun 2000. Ya, 5 tahun kemudian naik menjadi 2.500, dan tahun 2005 naik harganya menjadi 118.000, dan tahun 2010 menjadi 500.000, sekarang sudah menjadi 1 jutaan Bapak Ibu. Nah, inilah emas ya, yang secara konsisten jangka panjang dia akan naik, walaupun setiap harinya ada naik turunnya, tapi secara konsistennya dia akan naik. Nah, konsep syariah di kuantum metal ini tidak ada beban cicilan, dan tidak ada resiko lelang. Nah, ini yang membuat kita menjadi unggul satu-satunya di dunia saat ini, sebuah konsep jual beli emas yang tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada resiko lelang. Anda dapat menggandakan aset Anda menjadi 10 kali ganda, menjadi 10 kali lipat tanpa tagihan cicilan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu punya uang nganggur 10 juta, itu dijadikan emas ditambah permodalan bisa menjadi emasnya senilai 100 juta. Karena ada bantuan permodalan. Jadi aset Anda akan bertumbuh menjadi dahsyat. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua mau dapatkan tambahan permodalan untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak? Mau. Mau ya? Nah, bukan hanya sekedar tambahan modal, tetapi bantuan modal ini tidak ditagih cicilan Bapak Ibu. Ya. Tidak ada resiko lelang. Tanpa ada resiko kerugian. Jadi tidak ada resiko uang hilang di sini, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lebih besar. Oke, dan pastinya harga emas lebih murah. Nah, inilah salah satu nilai tambah yang akan kita pelajari di sistem kuantum metal ini. Dan kapan uang tambahan modal ini kita kembalikan? Setelah terjadi jual beli. Jadi setelah kita melakukan perintah jual, tentunya kita jual setelah untung. Kita jual tanpa harus ditebus Bapak Ibu, tanpa harus diangsur, ya, tanpa harus ditebus. Bapak Ibu tinggal perintah jual, maka hasil penjualan emas itu yang mengembalikan bantuan permodalan ini. Jadi bukan pakai uang di kantong, ya. Jadi ini benar-benar dahsyat Bapak Ibu. Ini poin yang pertama, bantuan modal. Yang kedua, apakah Bapak Ibu mau punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Mau. Mau lah. Nah, dengan cara emas yang Bapak Ibu beli bisa Bapak Ibu konversikan menjadi tunai, ya. Dikonversikan bukan berarti dijual. Artinya emasnya tetap punya kita titip, kita boleh ambil uang tunai. Nah, itu disebut konversi. Tanpa tagihan cicilan. Jadi udah ambil uang tunai, kita nggak ditagih cicilan, tidak ada risiko lelang. Uang tunai tersebut kita kembalikan saat emasnya sudah kita jual, tanpa perlu ditebus pakai uang kantong.
Jadi walaupun 10 tahun Bapak Ibu nggak cicil 20 tahun, 30 tahun, itu tidak ada lelang. Barang kita aman tersimpan. Jadi kita titip ya. Dan tanpa bunga berbunga, tanpa beban, tanpa kontrak. Jadi dia kontraknya auto perpanjangan Bapak Ibu. Nah, inilah konsep yang ada dua konsep dari sistem kuantum metal yang akan kita kupas lebih lengkap malam ini Bapak Ibu. Ya. Selain itu adanya sebuah peluang bisnis. Bapak Ibu bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas dengan konsep ini. Yang mana kita tahu biasanya bisnis emas itu hanya orang-orang yang punya modal miliaran, orang-orang kaya yang bisa melakukan bisnis emas ya. Nah, di sini kita bisa menjadi pebisnis emas ya. Ya, bisnis emas selama ini dianggap bisnis untuk high level ya, level atas ya. Nah, otomatis penghasilannya tanpa batas ya. Karena kita sudah disediakan sebuah sistem ya. Sistem ini sangat andal dan Bapak Ibu tidak perlu modal, tidak perlu bayar franchise-nya untuk dapatkan sistem ini. Jadi join di sini itu free Bapak Ibu, gratis ya. Jadi tidak ada uang join, uang hilang. Bahkan stok emas sudah disediakan oleh perusahaan untuk kita. Jadi kita nggak perlu sediakan stok emas, kita cukup memperkenalkan sama orang banyak. Tidak perlu toko, tidak perlu gaji karyawan. Ya, tapi penghasilan Anda dijamin tidak kalah sama orang yang buka toko emas di mall di luar sana Bapak Ibu. Yang modalnya ratusan miliar, kita nggak kalah. Ya. Nah, setelah saya jelasin ini, kira-kira saya tanya, apakah penawaran yang akan disampaikan hari ini cukup menarik supaya bisa punya bantuan permodalan beli emas 10 kali banyak, kemudian bisa punya emas, tabungan emas tanpa uang lebih, dan Bapak Ibu punya peluang bisnis. Menarik nggak ini penawaran? Menarik, Pak. Sangat menarik. Oke, sebelum kita kupas lebih tuntas detailnya step by step tentang cara sistem daripada produk ini, kita akan kupas tentang perusahaannya yang akan dibawakan oleh Kak Decan. Kak Decan, apakah gunakan PowerPoint saya atau Kak Decan gunakan PowerPoint sendiri? Ya? PowerPoint ini Pak, iya, dilanjut di sini. Sini aja, oke, silakan. Ya, baik ini. Jadi ini sesi saya ya Pak Herman ya. Jalan. Bapak Ibu, saya ingin mengupas ya tentang perusahaan ini, apakah aman dan bisa dipercaya. Ini bagian yang penting sekali ya. Karena sebagaimana pengalaman banyak orang ya, di Indonesia maupun di luar Indonesia ya, selalu ujung-ujungnya bermasalah dengan perusahaan yang ternyata tidak bisa dipercaya. Nah, seperti itu. Nah, apakah program yang luar biasa tadi ya, kekuatan emas yang dipadukan dengan kekuatan syariah, dengan konsep syariah, ada di perusahaan yang bisa kita percaya? Mari kita simak Bapak Ibu. Nah, seperti apa perusahaan yang bisa kita percaya? Pasti dari kita akan menjawab perusahaan yang punya izin lengkap, kantornya jelas, ya, sudah lebih dari 5 tahun, ya, sudah berumur lah ya, diakui oleh lembaga negara, dan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan besar. Nah, bagaimana dengan perusahaan kuantum metal? Apakah mempunyai perizinan yang lengkap? Kita lihat, ternyata kuantum metal sudah berdiri 11 tahun lebih, Bapak Ibu. Kita bisa lihat perizinannya dengan nama Syarikat Kuantum Metal SDN Bahat, ya, beralamat di Jalan Residensi, Joston, Pulau Pinang, atau biasa orang sebut Pineng, ya. Alamat website, alamat email, dan itu berdiri pada 30 Juni 2012. Jadi sudah 11 tahun lebih. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi profil kinerja daripada kuantum metal. Kuantum metal sebagai perusahaan besar yang tidak berdiri sendiri. Nah, ini salah satu perusahaan besar, ya, perusahaan yang punya join ya, atau punya partner kerja. Nah, seperti itu ya. Jadi
Quantum Metal terhubung ya dengan perusahaan emas Permin Australia. Ini adalah semacam BUMN emas, semacam BUMN emas ya, seperti Antam ya, seperti itu. Nah, Permin Australia ini adanya di Australia Barat. Ini milik negara ya, milik negara, dan Quantum dijadikan sebagai distributor resmi atau eksklusif distributor dari Permin. Dan ini semua bisa kita lihat ya, yang menjelaskan bahwa Quantum Metal adalah distributor resmi adalah dari Permin sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa bank syariah di Malaysia dari sejak awal berdiri beli emasnya di Quantum Metal. Ada bank apa saja? Ada Bank Muamalat Malaysia, kemudian ada Afin Bank, ada Allianz Bank, dan lainnya. Jadi, Bapak Ibu, dari awal berdiri, ya, dari tahun 2012 hingga tahun 2019, Quantum Metal hadir dengan konsep B2B, business to business, Bapak Ibu. Jadi kita berdiri tidak langsung seperti perusahaan pada umumnya, berhubungan langsung dengan konsumen, ya, berhubungan langsung dengan customer individu, ya, atau menghimpun dana, ya, dari individu, tidak seperti itu. Quantum Metal hadir langsung jualan emasnya kepada bank-bank besar, ya, khususnya bank syariah di Malaysia. Nah, logika kita malam hari ini adalah, Bapak Ibu, kalau yang belanjanya sekelas bank, apakah perusahaan Quantum Metal ini perusahaan yang kecil, Bapak Ibu? Perusahaan kecil atau perusahaan besar, Bapak Ibu? Besar. Perusahaan besar. Perusahaan besar. Karena kalau bank yang belanja, belinya tidak 1 gram, 2 gram. Ya. Bahkan Quantum Metal bisa melayani pembelian dengan ukuran ribuan kilo. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, next. Nah, ini Bapak Ibu. Quantum Metal juga didukung dengan bullion banks. Inilah ya, kalau tadi ada dalam video pembukaan, bullion banks, bagi Bapak Ibu yang barangkali belum memahami apa sih bullion banks, ya, kita taunya banks konvensional ya, yang seputar uang, seputar finance, tapi bullion bank ini khusus bank emas, Bapak Ibu. Indonesia mewacanakan dari setahun yang lalu ya, khususnya Presiden Jokowi ya, bahwa mewacanakan Indonesia ini harus punya bullion bank. Karena tugasnya bullion bank adalah memberi bantuan seputar peremasan. Nah, selama ini kenapa gitu ya? Belum bisa dibangun satu sistem seperti Quantum Metal punya. Quantum Metal bisa memberikan bantuan kepada para nasabah atau kepada mitranya karena ada kinerja bullion bank. Nah, inilah yang dahsyat, salah satu yang dahsyat, Quantum Metal didukung pendanaan oleh bullion banks. Jadi kalau kinerja dengan bullion banks, sekali lagi, bagaimana kapasitas perusahaan ini, Bapak Ibu? Perusahaan kecil ataukah perusahaan besar? Besar. Perusahaan besar. Besar. Baik. Besar. Nah, ini lagi ya. Kita berbicara tentang perdagangan emas, tentang platform emas ya. Quantum Metal mengaku sebagai platform emas. Kira-kira ada tambang emasnya enggak? Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Besra Gold ya adalah salah satu tambang emas yang berlokasi di Kabupaten Bau, di Sarawak, perbatasan dengan Australia, di mana Quantum Metal telah mengalokasikan ya dana, di sini tertulis ya dengan jelas 300 miliar dolar ya. Jadi sekitar 32% pemegang saham terbesar di Besra Gold. Jadi ini sebagai basic yang sangat kuat sekali bagi sebuah perusahaan perdagangan emas atau platform emas, karena memang tambang emasnya pun punya Bapak Ibu, seperti itu.
Oke, apalagi yang dimiliki oleh kinerja Quantum Metal? Nah, sebagai sebuah keyakinan kita, transaksi di perusahaan Quantum Metal semua tercatat di bursa. Kalau di Indonesia, kita sudah terhubung dengan ICBX, Bapak Ibu. Kalau secara global di Malaysia, kita sudah terhubung dengan Soraka. Bahkan, kalau Bapak Ibu ya melihat mengetik ya dengan kode KIMEI ya di Google ya, kita ketik kode OTC KIMEI, itu adalah kode bursa yang masuk ke pencatatan di Nasdaq US. Masuk juga pencatatan Quantum Metal di Bloomberg, Wall Street Journal ya, dan lain sebagainya, yaitu sebagai ciri perusahaan besar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan syariah, kita diaudit oleh lembaga syariah Bapak Ibu. Ada syariah advisor kami di Quantum Metal, namanya Tawafuk. Ada tim Tawafuk advisor. Kemudian untuk kaitan syariah, kita berada di bawah naungan lembaga syariah dunia. Kita sudah mendapat sertifikat patuh syariah dari AAOIV. AOIV ini menaungi semua negara, ya, mengatur tentang patuh syariah yang sebenarnya, yang berpusat di Bahrain. Nah, sekarang kita lihat kinerja, ya, partnership, ya, bahwa Quantum Metal menjalin kerjasama dan dipercaya oleh bank terbesar dunia. Bapak Ibu boleh ketik Google, bank terbesar di dunia, pasti akan muncul kata ICBC Bank. Ini bank di China, Bapak Ibu. Jadi pernah selama 5 tahun ya menjadikan Quantum Metal sebagai eksklusif distributor dari emas Panda ya, atau Panda Gold. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Quantum Metal tentu ya sebagai platform atau perusahaan yang lahir di Malaysia, bekerja sama dengan lembaga negara di Malaysia, BUMN negara Malaysia, namanya Aranu Tekun. Ya, kalau di Indonesia disebutnya Pegadaian ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan Aranu Tekun beli emas di mana? Beli emasnya di Quantum Metal. Lembaga negara beli emas di Quantum Metal. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Aranu Tekun. Pegadaian di Malaysia. Oke, next. Nah, sistem di Quantum Metal, Bapak Ibu, ya, kita membeli emas dengan digital system. Kita membeli emas fisik dengan digital system. Sehingga masih ada emas yang harus kita letakkan atau kita simpan dengan aman. Penyimpanannya ada di Bring Singapura, ya, khusus untuk nasabah atau mitra Quantum Metal yang berada di Malaysia dan Singapura, ya, menitipkan emas kita di Bring Singapura. Bring Singapura berdiri sejak 1859 Bapak Ibu, ya, di mana seluruh orang kaya di dunia juga mempercayakan ya menyimpan emasnya di Bring. Mengapa? Karena Bring sendiri menggandeng Lloyd London, ya, mengasuransikan 100% titipan emas di Bring, jaminannya 100%. Kita titip 10 kilo, jaminannya 10 kilo. Kita titip 1 ton, jaminannya 1 ton. Ini luar biasa ya. Saya bilang Brings ini adalah tempat penyimpanan emas paling amanah di dunia. Nah, ini kita kerjasama dengan Brings Singapura. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa yang bisa menjawab malam hari ini, ya, keraguan. Barangkali ada keraguan di pikiran atau di hati Bapak Ibu, ya, ketika berpikir, wah ini programnya bagus, perusahaannya bagus, apakah akan berujung scam?
Itu yang ditakutkan di kepala kita ini ya. Nah, ciri perusahaan yang tidak akan scam Bapak Ibu ya. Saya kasih bocoran karena saya pengalaman ya mengalami hal-hal yang scam, saya bisa bedakan dengan telak di Quantum Metal. Yang saya kaji adalah di sistem ini tidak ada beban sistem. Karena apa? Karena Quantum Metal tidak menjanjikan profit sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya. Ya. Jadi kalau ada perusahaan yang bikin janji gitu ya, nanti akan diberikan ROI gitu ya, akan diberikan hariannya, mingguannya, ya tahunannya, nah, itu janji, sehingga menjadi beban bagi perusahaan itu. Tapi Quantum Metal tidak seperti itu, ya kita diajak untuk berpaku kepada market, ya apa itu? Member mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga emas di market. Nah ini sudah dicontohkan dari zaman Rasulullah sebenarnya, ya berpaku kepada market. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada beban sistem, tidak ada menjanjikan profit ya. Perusahaan dapat keuntungan dari member yang membeli emas. Artinya sama-sama untung Bapak Ibu ya. Yang membeli emas untung, perusahaan pun untung karena membernya beli emas. Nah, Bapak Ibu, untuk kaitan program, saya kembalikan kepada Pak Herman, mentor kita malam hari ini. Dipersilakan Pak Herman. Oke, terima kasih Kak Decan atas sharingnya. Sama-sama Pak Herman. Ya. Bapak Ibu silakan menilai tentang perusahaan tadi apakah perusahaan itu layak dipercaya atau tidak. Kita serahkan kepada Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu ingin menilai. Saya akan lanjut tentang step by step lebih detail tentang produk. Yang pertama disebut program GCA atau Gold Convert Account. Ini yang tadi kita maksud bisa dapat tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih dengan cara menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Bapak Ibu yang hadir hari ini punya belanja nggak? Apakah uang listrik, uang pulsa, uang bensin, uang makan, semua ada belanja? Halo? Ada Pak. Oh, Ada. pasti ada ya. Nah, Pasti selama ada. ini uang belanja itu hangus atau kembali lagi? Hilang. Kalau sudah join, sudah beli Pak. Habis ya. Nah, hari ini dengan konsep hari ini, semua belanja yang tadinya hangus itu bisa menjadi tabungan emas Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan ya. Selama ini belanja tuh hangus, hari ini bisa jadi tabungan emas. Nah, program ini agak mirip dengan sistem gadai. Jadi kita sedikit kaitkan dengan sistem gadai agar Bapak Ibu bisa lebih mudah memahami. Ya, kalau ceritanya di gadai itu misalnya kita punya emas, terus kita bawa ke pegadaian, kita titip di situ emasnya, terus kita bawa uang tunai. Artinya tidak jual ya, sekali lagi kita tidak jual emasnya, tapi kita hanya titip emasnya dan bawa uang tunai. Nah, sampai posisi ini itulah persamaannya. Tapi perbedaannya dengan konsep GCA ini, di GCA ini tidak ada tagihan cicilan. Jadi Bapak Ibu bawa pulang uang itu nggak ditagih. Ya, tidak perlu dicicil. Tidak perlu juga ditebus. Nah, kalau begitu kapan dikembalikan uang itu? Pada saat emasnya kita perintah jual. Jadi kita yang atur kapan kita mau jual emas ini. Ya. Barulah hasil penjualan emas itu yang bayar uang tunai yang sudah kita bawa. Jadi kita nggak perlu tarik uang dari kantong lagi Bapak Ibu. Nah ini uniknya. Ya, tetapi kalau di sistem gadai itu kita harus cicil, harus perpanjang kontrak, harus bayar. Kalau kita nggak mampu cicil barang kita dilelang. Nah tetapi di konsep GCA ini tidak ada resiko lelang. Walaupun 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun Bapak Ibu nggak cicil 1 rupiah pun emas Anda aman. Ya, sekali lagi emas Anda aman. Kapan saja Anda ingin jual bisa. Ya, kita perintahkan jual langsung terima duitnya. Oke. Ada manajemen fee atau jasa titip hanya 3,5% per tahun. Sementara kalau Bapak Ibu bandingkan dengan jasa titip dengan bank-bank yang ada di negara kita, itu biasanya 11% lebih per tahun Bapak Ibu. Nah, di sini hanya 3,5% per tahun.
Tidak ada kontrak, jadi dia auto perpanjang. Terminate kapan saja, kita yang ngatur kapan kita mau terminate. Nah, itu dahsyatnya sistem ini. Bukan perusahaan yang mengatur kapan Anda harus jual, tetapi kita sendiri yang mengatur, Bapak Ibu. Jadi, otomatis sistem ini tidak ada beban. Semakin banyak kita konversi emas, ambil uang tunai, semakin banyak tabungan emas kita. Dan kita tidak ada beban cicilan. Ya, jadi kita otomatis bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung, nanti saya kasih contoh bagaimana menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Oke, kita langsung praktek, kita lihat seperti apa ilustrasi prakteknya untuk menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Otomatis Bapak Ibu bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Misalnya, Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Ini buat contoh aja ya. Karena dalam prakteknya yang hadir hari ini ada yang di atas 10 juta, ada yang di bawah 10 juta ya. Nah, kita contoh misalnya penghasilan 10 juta per bulan. Selama ini kalau kita dapat penghasilan kita langsung belanja. Ya, kasih istri uang dapur, uang bayar listrik dan lain-lain. Terus akhir bulan uangnya habis. Kalaupun ada lebihnya sedikit Bapak Ibu. Ya, tapi ada orang juga yang malah setiap bulan kurang, akhirnya punya hutang lagi di luar. Nah, jadi uang itu habis. Nah, supaya uang ini tidak habis, pada saat kita dapat belanja penghasilan 10 juta, kita beli emas dulu Bapak Ibu. Jika harga emasnya 1 juta, dapatlah emas 10 gram. Nah, tentu kita akan bilang, lah Pak, kalau sudah beli emas, uang 10 juta habis dong. Sementara kan ini uang mau dipakai. Ya, uang mau dipakai untuk belanja. Ya, buat belanja istri, buat belanja apa-apalah. Kalau sudah beli emas kan habis uangnya. Ya, nah supaya uangnya kembali lagi Bapak Ibu GCA-kan, konversikan. Jadi emasnya dititip, ya, emas kita tadi dititip ke Quantum Metal, kemudian Quantum Metal transfer ke kita 8,5 juta. Ya, tadinya nilai 10 juta, kita ditransfer 8,5 juta. Artinya dengan 8,5 juta Bapak Ibu udah bisa belanja belum? Udah. Bisa ya, kasih istri uang dapur dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu tetap punya emas 10 gram tertabung, dititip. Jadi 10 gram ini ditabung. Punya kita. Ya, 100% 10 gram ini punya kita. Uang tunai 8,5 juta dapat, tabungan emas 10 gram dapat Bapak Ibu. Untung apa rugi? Untung. Sangat beruntung. Untung ya. Jadi hanya dengan menabung 1,5 juta Bapak Ibu dapat emas 10 gram. Dan berhak dari kenaikan 10 gram ini. Dan yang paling penting, tidak ada tagihan cicilan. Jadi uang 8,5 juta yang kita bawa ini tidak ditagih cicilan. Sampai kapan? Sampai kita melakukan penjualan. Oke. Dan barang kita yang 10 gram tersimpan di sini, ini tidak akan ada risiko lelang. Jadi aman Bapak Ibu. Nah, kalau begitu 1 bulan pertama Bapak Ibu sudah punya 10 gram emas. Dan Bapak Ibu tetap bisa belanja dengan uang yang 8,5 juta. Bulan depan dapat lagi penghasilan 10 juta, maka lakukan lagi beli emas 10 gram, tarik lagi tunai 8,5 juta. Otomatis emasnya nambah lagi 10 gram. Bulan ketiga juga sama, dapat 10 juta, beli emas, tarik lagi tunai 8,5, nambah lagi tabungannya 10 gram. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, sampai akhirnya 12 bulan atau 1 tahun sudah terkumpul 120 gram emas kita. Dan kita tetap bisa belanja setiap bulan. Ya. Dengan cara ini Bapak Ibu, apakah tetap bisa belanja dan menjadi punya tabungan emas? Bisa. Punya tabungan emas. Ya. Bisa punya emas Bapak Ibu. Nah, mana yang lebih untung? Kalau uang 1,5 juta langsung saya beli emas saja. Ya. Nah, kalau setiap bulan kita gunakan uang 1,5 juta untuk beli emas, dapatnya cuma 1,5 gram Bapak Ibu. Setiap bulan dapat 1,5 gram, 1 tahun 18 gram. Kalau 10 tahun yang GCA terkumpul 1.200 gram. Kalau yang tabungan emas biasa hanya 180 gram. Mana yang lebih menguntungkan? Punya 1.200 gram atau Bapak Ibu hanya punya 180 gram? Ya, Pak.
120 lah. 1.200 ya. Oke. Kemudian mana yang lebih untung kalau saya tabung uang aja? Kan tadi ada uang 1,5 juta tuh. Saya tabung aja di bank 1,5 juta setiap bulan. Maka 10 tahun terkumpul 180 juta. Lebih untung mana punya 1.200 gram emas atau uang tunai 180 juta? Nyimpan emas, Pak, yang lebih untung. Simpan emas lebih untung ya. Kenapa simpan emas lebih untung? Dari masih. Mas tetap naik. Harga emas naik sementara nilai uang turun ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah mulai lebih paham ya, lebih sensitif ya. Jadi bisa membedakan mana yang lebih baik kita nyimpan emas atau nyimpan uang. Oke. Nah, ini adalah bukti ya tabungan yang sudah dilakukan oleh para senior kita ya, sudah nabung 13 kilo Bapak Ibu dalam waktu hanya 2 tahun ya. Dari 13 kilo ini dia sudah tarik tunai. Nah, ini convert udah tarik tunai 721.000 dolar. Ya. Sekitar 10 miliar Bapak Ibu. Walaupun udah ambil uang tunai 10 miliar, dia masih berhak kenaikan nilai yang 13 kilo itu. Ah, ini dia. Jadi harga naik nilainya 75.000 dolar, kurang lebih ini 1 miliar ya. Dia masih berhak daripada keuntungan ini. Nah, ini dahsyatnya walaupun sudah ditarik uang 85%-nya ya. Jadi dia masih berhak menerima keuntungan itu. Oke, nah kemudian kita lihat lagi sebentar. Nah, ini punya upline saya ya. Kita punya leader semua. 61 kilo yang sudah ditarik, sudah dijadikan tunai 3 juta dolar. Sudah dikonvert, dia masih berhak dari kenaikan 61 kilo ini. Nah, ini 406, sekitar 6 miliar rupiah kenaikan ini masih berhak diambil kalau dia mau ambil Bapak Ibu. Ya, nah ini dahsyatnya sudah diambil emasnya, tapi kita masih sudah diambil tunainya, kita masih berhak kenaikan karena kita nggak ngambil 100%. Nah, itu program pertama Bapak Ibu. Sekarang kita bahas program yang kedua yang namanya GAE. GAE ini tadi yang kita sebut kita GS saya tadi. Ya. Tadi GS apa ya? Tadi GCA. GCA. Sekarang kita Oh masuk ya, GCA. Ya, sekarang kita masuk ke GAE. GAE inilah yang kita sebut tadi dapat bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Sekilas konsep ini mirip seperti beli rumah saja sebenarnya, cara pembiayaan di banknya ya. Hanya bedanya kalau beli rumah, barangnya rumah, ini barangnya emas ya. Jadi bank kan juga beri bantuan modal. Apa bedanya dengan konsep ini? Nah, konsep ini yang pertama barangnya emas ya. 1 unit modal kita 1 unit atau 250 dolar. Sistem kita menambahkan modal 9 unit atau 2.250. Jadi 1 tambah 9 maka dibelikan emas sebanyak 10 unit atau 2.500 dolar. Nah, ini yang kita dapatkan bersertifikat atas nama kita. Nah, yang 9 unit ini Bapak Ibu, ini bantuan permodalan. Ya, yang mana bantuan permodalan ini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan Bapak Ibu. Jadi 9 unit yang dibantuin ini kita tidak ditagih cicilan sama sekali. Ya, nanti ini baru dikembalikan pada saat emasnya dijual. Jadi hasil penjualan emas itulah yang membayar ini. Jadi kita nggak perlu tebus pakai uang kantong kita. Jadi kita di sini benar-benar namanya dibantu, ya, tidak ada beban ya. Oke. Dan pada saat kita beli emas ini, perusahaan dapat keuntungan selisihnya hanya 3% dari harga market dunia. Jadi hanya nambah 3% selisih dari market dunia. Sementara kalau kita belanja di luar sana, ada juga sistem yang jual beli emas seperti di bank syariah, di Pegadaian ya, yang memberikan bantuan seperti ini, tetapi Bapak Ibu harus cicil. Di tempat kita tidak harus cicil. Selisih harga di sini hanya 3%, sementara di luar sana 11% lebih Bapak Ibu. Jadi jauh lebih
murah. Ya, manajemen fee kita per tahun hanya 3,5%. Yaitu ini manajemen fee setahun atau sekitar $78,7 setahun. Tapi kita hanya dibebankan harian. Jadi kalau misalnya 20 hari kita sudah untung lalu kita jual, bebannya hanya 20 hari dan kelebihan uang ini akan dikembalikan. Ya. Tapi kalau tahun kedua masih belum jual gimana? Nggak masalah, tahun kedua kita tidak ada tagihan juga jika belum jual Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dengan konsep ini, Bapak Ibu berhak dapat keuntungan 10 dari 10 unit ini. Ya. Jadi apabila nilai 10 unit ini naik, maka kita berhak mengambil keuntungan dari 10 unit ini. Padahal modal kita hanya 1 unit. Ya, otomatis keuntungan kita 10 kali lebih besar. Kenapa bisa 10 kali lebih besar? Karena modal kita 1, kita berhak keuntungan dari kenaikan 10. Nah, itulah buat sistem ini dahsyat. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ada bantuan modal yang tidak ditagih cicilan. Oke. Nah, semoga sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami ya. Terus kita lanjut. Seperti apa? Nah, ini sertifikatnya. Karena kita ada pinjaman 9 unit, tentu barangnya nggak kita bawa pulang Bapak Ibu. Ya, kalau barangnya kita bawa pulang, tentu pihak pemberi bantuan modal nggak ada pegangan ya. Nah, Bapak Ibu juga tentu yang pernah melakukan transaksi pembiayaan di bank juga paham ya. Kita kalau di bank barang emasnya juga kita titip di bank tersebut ya. Nah, kita dikasih bukti ya, dokumen pembelian. Nah, ini di sini juga semua transaksi beli itu ada sertifikatnya. Ini sah ya secara hukum, legal secara negara karena kita tercatat dan berizin ya. Nah, ini contoh barangnya GAE 10 sebanyak 1 unit, GAE 10-nya 1 unit. Kemudian DP kita 250, bantuan modalnya 2.250. Jadi terinci ya, manajemen fee 3,5%. Gram emas yang kita dapat di sini dalam contoh ini 41 gram. Nah, setiap orang beda-beda nanti gramnya Bapak Ibu, karena harga saat kita beli kan beda-beda. Ini waktu saya screenshot, waktu itu saya beli di harga $60, saya dapat 41 gram. Ya, ini contoh sertifikatnya. Jadi semua transaksi pembelian emas di sini ada sertifikatnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita dapat 10 unit. Nah, mari kita bandingkan hasilnya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita bandingkan GAE ini dengan beli emas di toko atau di mall, ya. 1 unit GAE 10 ditambah manajemen fee setahun, nah itu modal kita sekitar 5 juta rupiah untuk 1 unit. Kita dapat emasnya sekitar 40 gram Bapak Ibu. Kalau hari ini karena emas sudah naik mungkin dapatnya hanya 38 sekian atau 39 gitulah ya. Nah, waktu saya bikin PowerPoint ini 40 gram. Perusahaan hanya untung 3% saja dari market dunia. Ya, jadi harga emas ini jauh lebih murah. Ya. Kemudian artinya jika 3% saja naik, kita udah balik modal. Nah, untuk tunggu 3% naik ini nggak lama Bapak Ibu, hanya hitung 1 hari, beberapa hari atau 1 bulan, 2 bulan lah. Jika harga naik, keuntungan kita 10 kali. Ya. Dan saat kita jual baru kita kembalikan pembiayaan. Jadi tidak ada beban. Di sini tanpa cicilan, tanpa resiko lelang. Nah, mari kita bandingkan. Ini GAE. Kalau kita beli emas di toko, sama-sama dengan modal 5 juta. Nah, mari kita lihat berapa emas yang kita dapat. Ya. Oke. Kita pergi ke toko dengan uang 5 juta. Ya. Kita hanya dapat sekitar 5 gram Bapak Ibu. Oke, kita dapat 5 gram. Tapi di toko selisih harganya 11% dari market dunia. Sementara di tempat kita hanya selisih 3%. Jadi lebih murah. Ya. Dan kemudian kalau selisih 11% berarti harus tunggu harga di pasar naik 11% baru kita kembali modal kalau emasnya kita jual. Ya, sementara di sini hanya nunggu naik 3%. Nah, tapi barangnya dapat 40 gram di GAE, kalau ini hanya dapat 5 gram. Ya. Kalau beli lewat pembiayaan bank ada cicilan dan lelang. Sementara kita di sini tidak ada tagihan cicilan, tidak ada risiko lelang. Mana yang lebih untung? Dengan modal sama-sama 5 juta tapi dapat 40 gram atau modal 5 juta beli di toko dapat 5 gram. Mana yang menurut Bapak Ibu lebih untung? GAE. Ya, 40 gram ya, karena 40 gram. Nah, ini jelas ya.
Walaupun nanti di sini ada pembiayaan yang harus dikembalikan, tetapi kita berhak dari keuntungan 40 gram ini, Bapak Ibu. Ya. Dan keuntungan dinyatakan 10 kali lipat. Kok bisa? Nah, mari kita contoh. Jika harga naik 10% saja di market dunia, maka 10% dari kali 10 unit yaitu 100%. Oke. Kenapa dikali 10? Karena barang kita 10 unit. Sementara harga di market baru naik 10%. Modal kita hanya 1 unit. Otomatis keuntungan kita dikali 10. Jadi walaupun di market baru naik 10%, untung kita 100%, Bapak Ibu. Kalau di market naik 20%, lalu kita jual, untung kita 20% kali 10, yaitu 200%. Ya, kenapa kali 10? Karena barang kita 10 unit, sementara modal kita hanya 1 unit. Nah, ini contoh pergerakan harga emas. Ini grafik harga emas. Ini dalam contoh ini dalam 3 bulan naik 15%, Bapak Ibu. Nah, di pasar naik 15%, pasar dunia, keuntungan kita bukan 15%, tapi dikali 10 yaitu 150%. Ini masih keuntungan kotor. Kita kurangi 3% tadi keuntungan perusahaan. Berarti 15 kurang 3 berarti keuntungan kita 12%. Tetapi yang kita terima bukan 12%, Bapak Ibu, tetapi 12% dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena kita punya 10 unit. Jadi 120% keuntungan kita. Oke, jika modal 100 juta, kita beli emas, maka untung 120% ini, untungnya saja udah 120 juta. Jika kita jual, maka kita terima uang 220 juta. Padahal modal kita hanya 100 juta. Nah, di dalam ilustrasi ini, kenaikan ini hanya terjadi dalam waktu 3 bulan saja, Bapak Ibu. Jadi tidak lama-lama. Ya, ini faktanya. Dalam 3 bulan naik 15%, uang kita yang tadi 100 juta bisa jadi 220 juta. Oke, kalau yang tadi modal, kalau kita hanya beli 1 unit, modal 5 juta bisa menjadi 10 juta lebih, ya. Nah, ini dahsyat konsep kita ini. Lantas kalau harga turun gimana? Apakah ada risiko? Jawabannya risikonya hanya waktu. Ya, harga emas turun, tidak ada risiko rugi. Tidak ada risiko uang hilang. Tidak ada risiko margin call seperti di trading, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Harga turun tidak ada risiko karena 100% memang ada fisik emasnya. Jadi pembiayaan tadi sama persis seperti Bapak Ibu pergi ke bank. Ada di sini bullion bank yang memberi modal, uang yang diberikan harus dibelikan ke emas. Tapi bedanya kita nggak ada tagihan cicilan. Ya, jadi emas fisiknya 100% ada. Jadi kalau harga turun berapapun, selama harga emas tidak nol, Anda tidak ada kerugian. Ya, kecuali Anda jual saat harga turun. Nah, itu kita yang membuat rugi. Tapi dari sistem ini tidak ada kerugian. Karena tidak ada batas waktu. Kita boleh tunggu harga emas naik kembali, baru kita jual. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah testimoni bukti orang yang sudah melakukan transaksi ini. Sudah ada ratusan ribu transaksi, Bapak Ibu. Ini hanya satu screenshot aja buat contoh. Ya. Orang ini satu orang yang sama, dia profit 80% hanya 41 hari. Ya, 77% hanya 41 hari dari transaksi yang kedua ini. Dari transaksi yang ketiga 66% dalam 73 hari. Dan transaksi yang keberapa ini? 29% 135 hari. Jadi keuntungan setiap orang tidak sama ya Bapak Ibu ya. Tergantung dia beli emas di saat harga berapa dan dia jual di saat harga berapa. Tapi ini bukti ya, kita bisa profitnya dahsyat. Sementara kalau Bapak Ibu bandingkan dengan beli emas di luar sana, ya, ini yang 80% baru 8% kenaikan belum untung ini. Karena harus tunggu selisih naik 11%, tapi di sini naik 80%, artinya di pasar hanya naik 10% atau 11% saja sudah untung 80% Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mencairkan, tidak ada limit di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini contoh 1 kali withdraw ke rekening 1 juta ringgit atau 3 miliar, itu semua mendarat ke rekening dengan baik. Ya, banyak transaksi yang lebih besar dari sini, ada yang sekali withdraw 100 miliar juga, itu semua mendarat dengan baik. Ya, tidak ada kendala dalam pencairan uang dalam jual beli emas di sini. Oke, nah ini. Jadi demikian sedikit gambaran dari saya. Mungkin Bapak Ibu bisa simpulkan bagaimana kesimpulan Bapak Ibu sebelum kita lanjut tanya jawab. Apakah produknya ini bermanfaat dan menguntungkan?
Sangat. Sangat. Sangat ya. Bisa dapat bantuan menguntungkan. modal, bisa konversi emas buat ambil uang tunai ya. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Bisa. Ya, Jelas, sudah jelas. jelas ya. Perusahaannya jelas ya. Apakah sistem ini aman? Tidak menjanjikan profit, tidak ada beban? Aman. Aman. Sudah Nah, aman. Tidak ada beban. ya, adakah potensi sukses dalam bisnis ini, Bapak Ibu? Oh, Ada, Pak. jelas ada, jelas. Jelas ada. Tinggal kita mau sungguh-sungguh ya. Oke, sedikit penjabaran hari ini, perkenalan awal kita malam ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya menghimbau Bapak Ibu yang baru hadir hari ini segera minta link register kepada orang yang mengundang Anda ya. Lakukan pendaftaran secara gratis agar Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut dan bisa mengikuti training kita di hari-hari berikutnya bersama tim Anda masing-masing. Oke. Jadi kita tetap masih akan memberikan training-training ya, karena hari ini ini baru perkenalan ya Bapak Ibu ya. Jadi saran saya terus belajar dan sambil action. Oke, dari saya malam ini demikian. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Nanti akan dipandu oleh Kak Decan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Pak Herman. Demikian Bapak Ibu, materi sudah tersampaikan. Sekarang sesi tanya jawab Bapak Ibu. Barangkali sebelum saya bacakan dari list pertanyaan, ada yang ingin open mic langsung bertanya dengan Pak Herman, dipersilakan. Oke, izin Pak Herman. Siap. Ya, Pak Herman tinggal di Jakarta atau di Malaysia? Saya di Padang Pak, Sumatera Barat. Oke, di Padang ya. Oke, Pak Herman. Ini kan kita udah lama mempelajari ini ya. Sudah Ya. daftar juga, cuma lagi nunggu momentum aja supaya bisa nabok banyak gitu ya. Karena per hari ini naik Antam juga naik ya. Ya. Naik 6.000 per hari ini. Jadi sehingga momennya nunggu turun dulu baru kita nabok. Cuma saya pengen ditanyakan juga, ini izin Bapepti-nya udah keluar belum? Karena ini beroperasi di wilayah hukum Indonesia, tentunya ya harus ikut regulasi Indonesia. Ya. Karena semua yang disampaikan di situ kan perizinan dari Malaysia ya. Ya. Itu satu. Yang kedua kan ada pinjaman bukan dari pinjaman lokal tapi dari bullion bank. Bullion bank yang posisinya juga ada di mana saya nggak ngerti juga ada di mana bullion bank posisinya. Dan yang jelas di Indonesia tidak ada. Yang kedua mengenai brankas yang ada di Indonesia. Apakah di Antam atau ikut di Singapura? Oke, saya jawab satu-satu dulu Pak ya. Siap. Saya sharing mengenai perizinan Bapepti dulu. Kalau begitu kita harus pahami sedikit tentang aturan Bapepti-nya Pak ya. Aturan Bapepti tentang emas digital. Jadi proses pendaftaran Bapepti dan perizinan ini punya step-step yang cukup panjang hingga membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk bisa selesai. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa baca peraturan Bapepti ini, langsung masuk di websitenya Bapepti ini. Ya, dan kita sudah menyelesaikan semua kewajiban kita di sini. Oke. Nah, di sini ada latar belakang dari OJK sudah menyerahkan ini ke Bapepti. Artinya ini udah tugas Bapepti seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi banyak prosedur yang harus dilakukan. Saya baca ringkas saja, nanti detailnya Bapak Ibu. Oke, saya bisa download. Ya, nanti bisa download. Saya hanya coba kasih ringkasan. Yang pertama, audit keuangan perusahaan. Itu udah selesai. Disuruh buat pernyataan anti money laundry. Itu udah selesai. Ya, pasti itu. Ya, pernyataan anti teroris juga sudah selesai. Ya, betul. Karena bisa dijadikan alat penyimpanan uang untuk dana teroris. Betul. Terus kemudian audit website juga sudah selesai. Nah, itu websitenya didaftarkan di Indonesia atau di... Ya, di Indonesia Pak. Kalau yang di luar negeri itu nggak urusan Bapepti. Yang Bapepti mau tentu harus di Indonesia juga terdaftar dan diaudit. Lanjut. Itu pun sudah selesai. Dan kita disuruh di sini ada kewajiban untuk setor modal awal 100 miliar dan meletakkan jaminan emas 10 kilo.
kita harus masuk ke bursa berjangka. Ini pun Oke, kita di Bapepti ya, sis. sertifikat ICDX, kita Yes. udah terdaftar karena semua transaksi kita harus tercatat di ICDX dan Betul. Bapak Ibu boleh datang ke kantor untuk melihat bukti sertifikat ICDX yang resmi ya. Di mana sih kantor di Plaza Indonesia Tower lantai 29. Oke, siap. Kita dipersilakan datang di jam kerja Senin sampai Jumat. Kemudian Ketemu siapa di sana, Bu? langsung Ketemu country manager kita di situ ada Pak William, ada Pak Yandika sebagai marketing staff, ada Pak Dino. Pokoknya Bapak nanti kalau mau datang boleh langsung atau boleh bikin janji dulu, kita boleh bantu approve untuk ketemu siapa boleh. Ya, minta nomor kontaknya aja. Ya, nanti Nanti kita di-share di link aja. di WhatsApp aja nanti ya Pak ya. Ya, oke. Jadi kita di sini harus ada kewajiban setor emas fisiknya 10 gram atau 10 kilo. Kecil ya, Pak, 10 kilo. Ya, ditambah setoran modal 100 miliar Pak, modal awal. Ya, sebagai kapital ya, RBC lah ya. Ya, kayak RBC. yang mana 10 kilo ini 75%-nya berupa fisik, sedangkan 25% setara kas. Yes. Artinya gini, setara kas ini apabila dari 10 kilo ini sudah terjual 2,5 kilo, maka wajib dilengkapi menjadi 10 kilo kembali. Ya. Nah, itu ya. Jadi Sistem revolving. ya, jadi terjual 2,5 lengkapi 10 kilo dan ini diawasi. Ini dipegang oleh PT Brankas. Nah, ini perusahaan kita udah serahkan termasuk yang 100 miliar. Dan kita sudah resmi terdaftar di Bursa ICDX. Nah, Bapak Ibu boleh datang ke kantor untuk cek sertifikatnya. Nah, saya lihatkan sedikit ini screenshot bahwa memang benar sudah ada di PT Brankas. Nah, ini datanya kelihatan. PT Brankas ini adalah anak perusahaan daripada Antam. Jadi ini sudah ada tanggal Juni 2023 kemarin PT Quantum Metal sudah menyerahkan di sini terlihat ya 9,99 gram ya 10 kilo kurang 0,1 gram ya. Nah, ini sudah serah terima. Jadi semua tugas kita sudah selesai. Sekarang ini kita lagi menunggu pihak Bapepti. Sekarang ini kita lagi menunggu pihak Bapepti untuk datang ke kantor kita untuk melakukan cek fisik. Nah, kalau untuk menunggu kedatangan Bapepti, nah kita hanya menunggu, kita berharap secepat-cepatnya. Ya, tapi ya namanya Bapepti kan kita nggak bisa ngatur ya. Jadi kita betul urusan suka-sukanya dia. Bersabar menunggu saat ini ya, kita berharap secepat-cepatnya. Iya, cuma udah dikasih izin jualan ya. Oh sudah, karena kita sudah tercatat di ICDX. Oke. Kita sudah serah terima jaminan. Tinggal secara formalitas untuk mengeluarkan nomor saja oleh Bapepti. Oke. Ya, sampai kira-kira situ. Itu yang pertama ya Pak ya. Pertanyaan pertama sedikit agak panjang. Mengenai bullion bank itu tetap kita masih disupport oleh pusat ya dari Quantum Metal ya. Jadi Quantum Metal berhubungan dengan bullion bank yang ada di luar negeri sana, makanya kita dapat manajemen fee-nya sangat murah. Tapi kalau bullion bank Indonesia saya nggak tahu nanti mungkin pasti di atas deposito. Nah itu makanya dengan didukung oleh bullion bank internasional kita dapat keringanan. Dapat ya, manajemennya cuma 3,5%. 3,5%. Ya, jadi kita masih disupport oleh luar negeri. Iya, jadi kenaikannya itu harus 6,5 lebih baru ada profit. 4 kalau 1 tahun ya Pak. Tapi kalau GAE tadi kan kita Iya paham. Di atas spread. Di atas spread saja ya. Iya, oke. Pertanyaan ketiga apa ya Pak tadi Pak? Maaf agak terlupa ini. Pertanyaan ketiga itu mengenai nanti emas fisiknya apakah menggunakan logo Antam atau masih menggunakan Foodsmin? Oh, emas fisik wajib Antam untuk Indonesia Pak. Iya, right. Oke, setuju. Iya, Antam ya. Wajib. Ya, karena di Indonesia susah jual Foodsmin. Ya. Dan fisiknya.
Indonesia kan punya emas sendiri, kenapa harus masukin emas dari luar? Betul. Ya, Setuju. Oke Pak, clear Pak. Lanjut Pak. ya. Terima kasih Pak atas Ya, nanti pertanyaannya. kunjungannya Pak, mungkin nanti minta nomor telepon siapa yang bisa Ya, dihubungi. nanti Jadi Bapak bisa kalau GoSo bisa ya sebenarnya ya, kan ada customer service di sini. bisa Pak, bisa. GoSo aja lah, nggak usah bikin janji. Bisa. Tapi kalau Bapak ingin ketemu langsung country manager, boleh bikin janji nanti kita boleh aturkan. Siap. Karena Ya, ini potensinya luar biasa ya, kan berbeda dengan GBI, GPI. Kami dulu punya urusan panjang tuh dengan GPI sampai urusan ke Bareskrim. Iya. Karena Masya itu Allah, Bapak ini pinter. money Bukan game ya Pak pintar, ya. pengalaman Bapak. Pengalaman buruk. Jam terbang. Ya, sejak dimulai oleh BRIS dengan berkebun emas sampai terakhir terjadi kasus GTI lari, Michael Ong sampai ngejar ke Malaysia kita. Iya. Karena memang kita harus pelajari latar belakang perusahaan Pak. Betul. Makanya saya agak teliti di sini sebelum Harus. join ya. Harus Pak. Belum join Wajib. karena saya akan referral banyak gitu kan. Ya. Karena ini potensi kemungkinan ya Gade yang di BSI itu bisa runtuh dengan program ini. Iya, siap. Karena emas nggak ada turunnya sih. Iya, kalau emas kan hukumnya dari Allah, tidak akan pernah turun, Iya. itu dari Allah. Iya, Allah yang Masya Allah. menentukan. Iya, Allah yang betul. menentukan betul. cuma kapan naiknya yang goib. Tanggalnya kita nggak tahu ya Pak ya. Iya, cuma kalau periode 1 tahunnya dapat dipastikan antara properti, tanah, dan emas itu ya hampir mirip lah. Cuma Iya, betul. beda regulasi dan beda kecepatan ya. Kalau di tanah kan lambat. Ya. Lambat prosesnya, ada biaya itu, biaya ini. Kalau di emas kan cash on hand lah. Ya. Apa? Liquid ya Pak ya. Iya, liquid banget. Mm-mm. Lanjut Pak. Oke Pak, saya pikir cukup. Terima kasih Pak. Silakan, terima kasih Buat yang Pak lain, buat yang Ahmad. lain Pak. Pak Ahmad Baik, berada Bapak di Jakarta penanya. kah? Iyalah Pak, saya kan Oke. pemain lama di Jakarta. Kalau di makanya Jakarta, Pak. ada Quantum Leap. Kita ketemuan lah Pak di Jakarta Ya. biar diskusi. Boleh. Siap. Kita Boleh kita penanya undang ke berikutnya. kantor ya Pak ya. Boleh. Pak, Ya. Pak Ade di mana tinggal Boleh. Pak Ade? Saya tinggal di Depok. Oh ya sudah, kita ketemuan di Jakarta lah. Tolong nggak ketemuan di Plaza Indonesia. Saya kantor kan di Tamrin, tinggal deketnya. Oh. Oh, dekat banget. Saya Plaza dulu Indonesia pada lantai 2 ya? 29. Lantai 9. Ya, tinggal belanja di bawah Pak. Nanti. Ntar belanja kalau Oh, ya, belanjanya Pak. kalau udah sukses, ini kan belum. Ya, bikin grup aja lah yang Jakarta tuh biar bisa diskusi panjang. Ya, Pak. Apalagi Ya, yang ya. Pak sponsornya yang Pitoyo, Pak nyambung. Pitoyo. Ketuanya Pak Pitoyo ya? Boleh. Bisa diatur nanti. Ya bikin grup Pak, grup Jakarta Pak. Ya. Boleh. Cuma siapa yang di awal di kontak ini di grup yang mana? Karena saya sudah punya grup di bawah Oh. Asep Oscar. Oh Masya Allah. Ya nanti tinggal Grup orang awam deh, grup awam. tinggal info-info aja Pak ya. Ya enggak, saya disponsori oleh Asep Oscar lama, baru saya pelajari ternyata oh ini ya udah. Oh gitu. Tinggal memastikan legalitas karena walaupun 15% kalau dia niat lari ya lari. Ya. Kalau kemarin GTI nggak ada izin khusus. Selamat Ya, Oh, gitu ya. mohon maaf ya. Kita persilakan penanya berikutnya dulu Pak ya. Siap, lanjut Banyak yang mau silakan. bertanya Mohon ini. maaf, Silakan. silakan lanjut. Open mic. Atau nanti Kak Decan bacain juga yang di chatting ya. Oh ya. Baik, kita kasih kesempatan yang mau open mic dulu boleh? Ya, silakan. Jawab ya. Awam catering. Awam kan ada satu juga Bang. Ada pertanyaan dari open mic silakan Iya deh. atau baca chatting dulu. Saya agak telat nih. Ya Japri aja Mas Eko, Pak Eko. Ya. Kak Decan dibacain yang di chatting aja mungkin dulu menjelang yang open mic nanti.
Mana Kak Decannya? Di unmute dulu, Tadi ya. Kak Decan. Mikrofonnya diaktifin dulu. Halo, Kak Decan. Bentar kalau Kak Decan, suaranya nggak kedengaran, mic-nya belum di-open. Mikrofonnya masih mute. Baik. Ya. Dari tadi Pak Ahmad Kitoyo ya, sekarang dari Kang Nur. Mungkin maksudnya GAE 10 kali itu dengan modal 250 US dollar dapatnya 4 gram bukan 40 gram. Bisa bro, 1 juta Tentang GAE 10 kali Pak Herman. Ya, 40 gram, Pak. Bukan 4 gram. 40 gram karena kita 40 gram. dibantu 9 ya. Tadi udah saya jelaskan ya. Ya seharusnya 9 kali Pak Herman, jangan pakai 10 karena yang satunya punya kita. Iya. Totalnya 10 emasnya, bantuannya 9, betul. Iya, jadi ekspansinya 10. Itu Bukan itu 10, bantuannya 9 hak kali. kita juga nggak? Bantuan itu nanti harus dikembalikan. Oh Ya, gitu. hak profitnya aja Pak Arfi. Iya. Oh. Iya iya. Pak Kita Ahmad Kitoyo dan Mahir ini udah itu paham aja ya. banget. Ya muter-muter lama-lama tapi akhirnya jadi paham maksudnya kemana. Iya. Iya Jadi betul. profitnya punya kita 10 kali, yang Hebat, pinjaman Ahmad, 9-nya harus hebat. dipulangin ya. Ya, jadi kalau pakai uang dingin lebih baik di GAE 10. Ya. Kalau uangnya buat cost living buat harian lebih baik GCA dengan convert. Betul. Sehingga kita pengeluaran bulannya di hedging akan kembali sekian tahun kemudian. Iya. Dengan catatan kenaikannya gradual. Tapi kalau cepat 6 bulan sudah bisa balik, ya itu mah namanya rezeki. Oh gitu. Karena emas itu average 20% per tahun sama dengan tanah ya. Nah, ini kan menjelang situasi krisis kemungkinan akan naik terus. Iya Tinggal iya. momentumnya aja kapan mau buying. Betul, betul. Jangka panjangnya ini naik jauh ya Pak ya. Iya, kelihatannya seperti itu. Oke, kita Oke, lanjut. pertanyaan Kang Nur sudah terjawab ya. Saya next. Ini pengalaman. Silakan yang mau bertanya yang belum paham silakan. Ini rezeki sistem. Saya belum paham banget, jadi nggak bisa nanya. Iya. Bapak ikuti dulu Pak, nanti ada rekaman. Selesaikan di kolom chat ya. Bapak Bang Dari Pak Api, Junaidi. pengaruh saya aja biar saya bantu doa. Iya. Dari Pak Junaidi. Yang belum masuk di logika kami, ngapain katanya perusahaan mau-maunya kasih modal ke orang, nggak dimanfaatin sendiri aja. Oke. Dia belum Pertanyaannya- tahu jualan panding sibor. Pertanyaan yang bagus Pak Junaidi. Ya, ngapain perusahaan mau ngasih bantuan modal ya? Oke. Yang pertama kita balik pahami kembali, perusahaan kita ini adalah distributor. Tugasnya adalah menjual. Yang memberi bantuan modal ini adalah Bullion Bank, bukan perusahaan PM. Nah, ini adalah dua perusahaan yang berbeda. Yang satu adalah perusahaan yang tujuannya adalah menjual emas. Dengan adanya bantuan, otomatis omsetnya naik 10 kali lipat. Yang tadi kalau kita hanya modal 1 unit, sekarang kita jadinya 10. transaksinya 10 unit. 9+9. Otomatis omsetnya naik 10 kali lipat. Dan otomatis untungnya juga naik 10 kali. Yes. Itulah kenapa perusahaan mau memberi bantuan modal. Tapi yang memberi bantuan modal ini adalah bank. Yang mana bank memang keuntungannya dari meminjamkan. Manajemen Bank fee memang itu. punya uang, ada manajemen fee. Itulah keuntungan pihak bank. Jadi di sini masing-masing punya keuntungan, punya kepentingan. Yang satu mau jual emasnya lebih banyak, yang satu lagi memang mau meminjamkan uang untuk dapat manajemen fee. Nah, jadi sama pertanyaannya simple. Mungkin Bapak pergi ke bank BTN ya. Ngapain BTN mau meminjamin uang supaya orang bisa beli rumah? Kurang lebih seperti itu. Mendapat profit.
karena ada Ya, profit. 3,5% itu termasuk tinggi. Jadi sama dengan dia landing di deposito ya, karena ini kan Ya, besar, cepat sekali itu mereka ya, ini. transaksinya Dan besar aman kalau emas. Ya, dan secure. betul. Lebih aman ya. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan Pak Junaidi Fed bisa terjawab. Lanjut Kak Decan. Oke, next pertanyaan dari Akolon Jaya. Mau bertanya, kalau jadi anggota Pak, syaratnya mohon apa izin Pak ya. dan Pak, modal mohon izin dulu minimalnya sebelum lanjut berapa? pertanyaan Pak. Mohon Ya, izin dulu sebelum lanjut pertanyaan. Tolong yang tidak bertanya, coba unmute dulu deh supaya kami yang belajar ini bisa dapat mendengar jawaban yang jelas gitu loh. Iya. Karena oke, ini oke. ribut kalau saya dengar. Banyak back sound ya, kita mute dulu Di ya. mute Yang mau dari bertanya, host aja Pak Ya. Herman, dan di mute dari yang host bertanya aja. nanti boleh unmute lah. Ya, silakan Kak Decan di unmute kembali. Yang bertanya nanti boleh unmute biar tidak ada gangguan-gangguan noise ya. Ya, Baik, Pak Herman. pertanyaan. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau mau jadi anggota syaratnya apa dan modal minimal berapa? Oke, anggota di sini syaratnya hanya punya KTP, tidak ada biaya join ya, tidak ada modal join. Kalau kita mau beli emas, nah itu beda ya. Modal join tidak ada free, tapi kalau mau beli emas tentu harus bayar ya. Bisa dimulai dengan Rp30.000. Nanti dikumpul bisa di GCA-kan, tarik tunai kembali. Itu sistemnya. Jadi nggak ada modal join di sini, gratis. Tinggal kita daftar, kita upload KTP kita, dan setelah itu kita udah bisa transaksi. Seperti itu. Baik, sudah terjawab ya Bapak. Ya. Yang berikutnya, mohon info lebih detail cara melihat IM di ICDX. Untuk melihat di ICDX, Bapak Ibu kan datang ke kantor Bapak Ibu. Karena ICDX itu bukan untuk publik, tapi itu dicatat untuk diawasi oleh negara. Jadi yang berhak menjadi lembaga pengawas itu ya lembaga negara yang berwenang. Kita orang biasa nggak berhak mengaudit perusahaan orang, Bapak Ibu. Ya, kita diberi fasilitas saja sudah alhamdulillah. Kita nggak pemegang saham ya. Jadi kita nggak berhak mengaudit perusahaan ini. Yang berhak mengaudit itu adalah negara. Ya, tapi kalau negara udah mewakili, udah mengeluarkan izin, dan menyetujui ya itu sudah lebih dari cukup ya. Kalau kita pribadi juga dibuka pun kita belum tentu ngerti ya. Nah, seperti itu. Jadi Baik, sertifikat ICDX ini Bapak Ibu bisa datang ke kantor untuk cek langsung. Lanjut Kak Decan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Hasnah ya. Tadi di PowerPoint menyatakan bahwa kalau punya penghasilan 10 juta per bulan, bagusnya dibelikan emas langsung dibandingkan membeli emas 1.500.000. Ya, dibelikan emas 10 juta dapat 10 gram, tarik lagi tunai 8,5 juta. Seperti itu konsepnya. Dibanding beli emas di toko yang hanya dapat 1,5 gram. Hasilnya pasti beda jauh. Ya, Ibu Hasnah sudah terjawab ya, Ibu Hasnah. Oh, pertanyaan masih dari Ibu Hasnah. Pertanyaannya bagaimana kalau penghasilannya cuma 2 juta per bulan? Ya, Ini boleh. Solusi pengaturannya gimana? Ya, 10 juta itu tadi hanya buat contoh ya. Mau 100.000 pun beli per bulan juga boleh ya. Jadi kita tarik tunainya 85%-nya. Jadi disesuaikan saja. Kita beli 1 juta, tarik 850.000. Beli 10 juta, tarik 8,5 juta. Beli 100 juta, tarik 85 juta. Kurang lebih seperti itu. Oke, next pertanyaan dari Mall Jadi ya. Assalamualaikum Pak, apakah beli GAS 10 harus lebih dari 1? Aku sudah coba beli 1, cuma nunggu lama. Lama juga ya ternyata. Yang penting belinya harus benar-benar pas grafik rendah. Ya, jadi yang namanya jual beli tentu beli di harga rendah ya. Tapi kita sarankan di saat harga turun kita beli lagi. Seandainya tadi kita beli ternyata harganya
tinggi masih turun lagi, ya di bawah kita beli lagi. Itu saran ya supaya hasil maksimal. Tapi bukan kewajiban. Ya kalau nggak punya uang lebih ya ditunggu aja suatu hari dia akan naik. Tentunya agak lama ya. Tapi kalau di harga bawah kita beli lagi, nah itu kita averaging ya. Kita beli beberapa tahap, pastinya hasil lebih maksimal. Karena kita kan nggak bisa memastikan hari ini kita beli besok pasti naik, ya kan? Cepat atau lambat itu ya tergantung timing dan momentum harga saat kita beli. Ya kalau dibilang lama-lama banget, ya nggak lama juga. Tergantung kapan yang kita beli. Saya kasih contoh, kita buka grafiknya. Apakah ini lama? Ya tergantung ya. Kalau ternyata waktu itu saya beli di sini nih, di bawah ini terlihat tanggal 5 atau 6 Oktober ya saya beli ya. Kalau saya jual hari ini sudah untung. Saya beli di sini, saya jual di sini. Ini dari tanggal 5 jual di tanggal sekarang tanggal 25, 20 hari aja. Sudah kenaikan 9% Bapak Ibu. 9 kurang 3, 6. 6 dikali 10, 60% ya. Kita sudah untung 60% hanya 20 hari. Sangat cepat. Tapi kalau kebetulan kita belinya di sini, ya ini belum untung. Ternyata kita beli turun, baru dia mau mulai naik ke atas ya, terpaksa nunggunya lama. Jadi jangka waktu itu setiap orang tidak sama. Ya, kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, grafik ini tentu nanti akan lebih maksimal ya. Nah seperti itu kira-kira. Ya. Mungkin Jadi, diajarin ini Pak Herman, tactical analysis. Kita diajarin Pak. Nanti ada saat-saatnya kita belajar ini karena itu kita kan selalu ada training setiap hari Minggu ya. Jadi banyak hal yang akan diajarin Bapak Ibu. Dan saya sudah pernah bikin kelas tapi memang khusus untuk orang yang mau kelola dananya di atas 10 unit. Yang komitmen yang benar-benar mau praktek dan kita bimbing dan kita dampingi. Jadi yang 10 unit ke atas kita bikin kelas. Ya. Oke, maksudnya 10 unit itu berarti 100 juta ya Pak ya, 1 kilo langsung ya? 50-an Pak. 50 juta? Ya, satu unitnya kan cuma 5 juta lebih ya. Oh ya, berarti dia 50 ya, berarti 5,5 kilo ya? Ya, karena tentu orang yang sudah siap dana, dia akan belajarnya lebih serius ya Pak ya. Setuju Pak. Kita nggak pungut apa-apa, tapi kita ajarin strategi membaca ini, strategi kapan beli, strategi kapan jual ya. Dan kita mau orang-orang yang memang serius gitu loh. Serius lah Pak, duitnya serius juga. Nah kalau dia sudah taruh duit serius mau putar, udah pasti serius belajar kan Pak. Makanya kelasnya itu memang khusus untuk yang memang sudah ready kan dananya. Tapi kalau dana satu unit aja belum ada tapi mau belajar ya ngapain gitu, karena tanpa praktek kan akan lupa lagi Pak. Ya, uang referral kapan dibayarin ke kita Pak kalau kita referral? Referral langsung Pak, begitu orang udah transfer emasnya masuk, bonusnya juga langsung masuk. Dalam bentuk? Dalam bentuk dolar, bisa dikonversikan langsung jadi emas atau bisa disimpan dalam bentuk dolar, kita ada pilihan. Bisa tarik ya? Pasti dong. Sip Pak. Sip Pak, sip. Oke, jadi ini grafiknya. Jadi dibilang cepat atau lambat, ya tergantung pergerakan harga emas. Karena di sini nggak ada ROI, ya. Sudah terjawab ya. Masih pertanyaan dari Pak Muljadi. GAI 15 kapan meluncur? Tanggal pastinya nih belum dapat pemberitahuan. Wih, mantap sekali. Kenapa nggak sekalian 20 aja? Ada GAI 15 itu dan ada GAI 20-nya Pak. Cuma GAI 20 itu hanya orang yang beli emas perhiasan quantum metal. Jadi quantum metal sekarang ini sedang mau launching ya. Oh, berarti non LM ya? Ya, toko emas perhiasan. Berarti jewelry. Ya, kita akan launching toko emas perhiasan. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan awal bulan ini udah ada kabar. Nah, setelah itu baru di launching GAI 15 dan GAI 20. Khusus jewelry ya?
GAE 20 khusus yang beli jewelry yang diberi fasilitas. Cuma bagaimana aturan mainnya saya juga belum dapat karena memang belum di launching. Tapi GAE 15 ya kita udah dapat sistemnya, harga sama 250 tapi bantuan modalnya 14 sehingga totalnya 15. Nah, itulah kita tunggu Pak itu. Nah, itu bukan jewelry kan Pak yang GAE 15? GAE 15 untuk semua, Pak. Untuk semua kan? Oke. Ya, kalau GAE 20 untuk jewelry. Spesial jewelry. Ya, spesial jewelry. Hadiah buat yang beli jewelry lah. Ya, baik, sudah terjawab ya. Pertanyaan dari Pak Maujadi ya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak C. Latukonsina. Pertanyaannya adalah, kalau kenaikan harga 8%, berarti net di kita dikurangi spread 3% ya, GAE jadi 5%. 5% kali 10, Pak. 5%-nya dikali 10 karena emasnya 10 unit. Oke, jadi 50% keuntungannya. Dari modal. Dari modal kita, betul. Lanjut. Yang berikutnya ini sepertinya bukan pertanyaan ya. Bagaimana yang pemula ini gabung dan tidak tahu apa-apa masalah seperti ini, Pak? Ya, yang sponsori kasihkan link register ya. Kan tuh setiap kita kalau login tuh ada ketemu tuh kode referral kita. Bagikan link itu, nanti orang yang mendaftar isikan datanya sesuai KTP. Nah, setelah itu upload KYC, masukin dalam grup untuk dapat bimbingan. Kemudian kita ada video-video tutorial lengkap ya pada saat mau transaksi. Itu bisa belajar langsung sama orang yang mengundang kalau dia berdekatan, tapi kalau dia berjauhan bisa gunakan video ya. Kita udah siapkan videonya untuk mempermudah. Jadi mudah semuanya asal mau belajar ya, tapi kita nggak bisa bantu orang yang tidak mau belajar. Karena saya ketemu juga beberapa orang dikasih video nggak mau nonton, tapi nanya sering. Tapi disuruh kasih video tonton nggak mau tonton. Nah, kalau yang begini kita nggak bisa tolong. Kenapa? Karena menjelaskan dengan video itu jauh lebih mudah dipahami daripada hanya lewat chatting, ya kan? Bahkan saya pernah ketemu member yang tidak pandai buka email. Jadi dia punya HP, punya email, tapi emailnya dibikinkan sama orang toko HP ya kali ya. Dia nggak bisa buka email tuh, nggak ngerti. Nah, yang begini memang harus didampingi Bapak Ibu, harus ditemanin ya. Nah, tapi memang adalah yang begitu satu dua ya, semoga yang mengajak bisa mendampingi. Oke, jadi kalau pemula nggak usah khawatir, selama Anda mau belajar dijamin bisa. Ya, tapi kalau nggak mau belajar ya pasti sulit lah. Oke, lanjut Kak. Baik, dari Andi Nurbaya, izinannya Pak terkait GAE 10 per unit modalnya 5 juta, katanya dapat 41 gram. Berarti kalau 10 unit dapat 410 gram ya Pak? 10 unit GAE 10 ya, kali 10 ya. Juga. 1 unit GAE 10. Nah, kalau hari ini nggak sampai 41 ya karena harga emas dan naik ya. Paling 38 sekian lah ya. Tapi kalau ya anggaplah 39. Kalau kita beli 10 unit GAE 10 ya berarti ya 390 gram. Bukan 410 unit tapi 410 gram ya. Kurang lebih 390 gram hari ini. Lanjut. Baik. Ini pertanyaan yang paling akhir ya. Dari Unang Suherman, dari Pak Unang Suherman, mohon izin tanya untuk teknis bimbingan trading short emas kuantum, syaratnya apa saja? Ya, tadi seperti saya sudah bilang, minimal punya modal 10 unit untuk diputar. Ya, kita tuh sudah siapin program seperti ini ya. Bagaimana kita semua bisa capai ini nih. Nah, sebentar. Nah, ini saya kasih videonya. Saya kasih tabelnya. Ini GAE 15 ya, kita udah persiapkan. Misalnya modalnya 20 unit. Bagaimana dalam 20 unit ini 100 juta ya, 114 juta. Bagaimana supaya dalam 5 tahun atau 20 putaran, jadi 1 tahun itu 4 putaran, 20 putaran berarti 5 tahun, menjadi 7 miliar. Modal yang 114 juta,
tidak dicairkan, tidak dimakan keuntungannya, tapi digulung lagi, dibelikan lagi emas, sehingga dalam 5 tahun menjadi 7,9 miliar. Ini target yang mau kita capai di dalam edukasi kita, di dalam training kita. Ya, kita akan bimbing di sini. Ya, jadi bagaimana step by stepnya supaya ini tercapai. Ini secara ilustrasi lah. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung pergerakan harga emas dan tergantung keputusannya. Jadi, Wah, apalagi kalau kena GE15, Pak. ya, betul Pak. Jadi ini sangat mungkin bisa dicapai, ya, sangat mungkin. Dan tanpa resiko margin call seperti trading, jadi aman. Kerugian kita hanya waktu, kalau harga emas lagi turun ya kita harus sabar nunggu, gitu. Oke, Baik, gambarannya. pertanyaan dari Pak Unang Sherman sudah terjawab. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, bisa Boleh. bertanya langsung. Ya, open mic lagi silakan. Open mic. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Suryadi, ya. Pak, itu kan yang minimal kalau yang apa itu 30.000 Pak ya? Ya, untuk Minimal. beli emas GSA 30.000 bisa. Nah, itu apakah mendapatkan sertifikatnya juga Pak? Semua transaksi ada sertifikat, Pak. Sertifikat itu dikirim atau hanya virtual Pak? Langsung Bapak bisa ambil, bisa print, Pak. Oh gitu, virtual berarti Pak ya? Ya, bisa ambil di website. Oh gitu ya. Terima kasih Pak, itu aja sementara. Makasih. Terima kasih Pak Suryadi. Next pertanyaan. Silakan Izin Bapak bertanya, Ibu. Pak. Izin bertanya Silakan, saya. Pak Putih. Apa yang dimaksud tombol pay convert Tombol apa? yang di dekat pay convert yang di dekat termination itu, Pak? Payment Itu ada. dekat termination. Iya, ada di atasnya itu pay convert itu. Saya bingung itu tombol apa ya? Kalau termination kan menjual ya berarti ya. Kalau pay convert itu saya kurang paham itu. Bentar. Saya coba cek dulu ya. Yang mana nih? Di aplikasi KM ada, di web ada itu. Ya, yang mana Pak? Yang mana ya? Di menu mana? Di menu Di GCA. GCA list bisa, terus scroll ke bawah itu di aplikasi ada termination, ada pay convert. Oh, holding inventory ya. Ya, di holding Oh, inventory ini juga di ada. action ini. Di Apa action itu, Pak? ini. Maksudnya, Pak, untuk apa itu, Pak? Udah kelihatan screen saya kah? Belum ya? Screen-nya belum, Mbak. Oh, sebentar saya share belum screen belum dulu. belum Ya. kelihatan. Nah, yang ini Oke, kelihatan, Pak. di tombol action Ya, ini ada pay convert, ada termination. Pay convert itu loh. Apa, Pay convert ini untuk orang yang mau menebus dan mau ngambil emasnya. Jadi dia nggak mau jual, dia mau ambil emasnya, maka dia harus tebus. Oh, begitu, Pak ya? Ya, dia boleh bayar uang yang 85% yang sudah dia tarik. Ya, dia otomatis dia melakukan pembayaran supaya emasnya dia boleh tarik. Tapi kalau orang yang Berarti ada. ya, kalau tapi ini nggak wajib ya, ini hanya pilihan. Tapi kalau orang yang nggak mau tebus, nggak mau emasnya, ngapain, harga emas sudah tinggi, saya jual aja deh. Ambil uangnya, nanti kalau harga turun saya beli lagi ya, cukup termination tanpa perlu ditebus, tanpa perlu dicicil. Tapi kalau ada orang mau, saya mau ambil emasnya, ya dia boleh pay convert. Ya, paham, Pak, paham, Pak. Ternyata ada fitur tebus juga ya, Pak ya? Ada, tapi nggak wajib. Ya. Pilihan Kalau mau ngambil emasnya ya harus ditebus. Ya, oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Emas batangan. Baik, Bapak. Ya. Next pertanyaan dipersilakan. Izin Pak Herman, untuk fisik emas kan kalau dengan Antam ada layanan antar ke rumah nggak? Ada, dikirim Pak, ekspedisi Pak. Oh gitu. Oh gitu ya. Nanti PT Brankas, anak perusahaan Antam itu nanti yang kirim ke alamat rumah kita. Kita duduk manis aja di rumah ya. Ya. Nggak ada biaya ya? Ada biaya kirim pasti Pak. COD apa ya biayanya? Ada Nggak COD, kirim biaya kirim aja kan Ya, Mas. biaya kirim. Ada biaya Transfer. cetak, ada biaya kirim. Jadi nanti harga emasnya kurang lebih sama dengan harga Antam. Nah itu antara selisih harga Antam dengan harga QM itu gimana ya Pak menyelisihinya? Karena Ya, pasti beda.
waktu kita ajukan fisik mau dikirim itu ada biaya, Pak. Iya, biaya cetak. Ya, dan biaya ongkos kirim. Ya itu beban kita kan itu ya. Ya, harus kita yang bayar. Makanya sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak mau ngambil fisik. Karena ada biaya. Kalau sudah jadi fisik pun kita nggak bisa GCA-kan lagi. Jalan satu-satunya ke Pegadaian. Ya cuma itu nggak bayar-bayar. Ujungnya nggak bisa kantam lagi. Ya, Pegadaian kena cicilan lelang kan. Iya, sama Pegadaian sama bank juga sama bank syariah. Sama ya. Makanya saran kita kalau mau ngambil fisik, benar-benar ingin fisik beli di toko terdekat aja, nggak kena ongkos kirim, lebih irit, emasnya langsung dipegang ya. Maksudnya supaya ini Pak Herman supaya menghindari risiko dari perusahaan kuantum itu lari. Jadi kita udah ada tabok fisik simpen, jadi risikonya nggak ada risiko jadinya. Maksudnya itu mungkin. Ya, mungkin bagi yang belum memahami bahwa konsep ini aman ya, saya share screen satu lagi. Di sini satu-satunya perusahaan ya, kalau nanti kita udah keluarkan Bapepti-nya, ini ada siaran pers dari Bapepti langsung. Jadi ini bisa buka di websitenya Bapepti ya. Ini saya lagi online, buka website Bapepti. Ini ada siaran pers resmi dari Kementerian Perdagangan. 17 Januari 2021, Badan Pengawas Bapepti memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Jadi fisik emas ini emas fisik ya, digital ini hanya alat transaksinya. Ya, cuma medianya aja. Ya, kini investasi emas tidak terbatas pada pemilikan fisik, tetapi dapat bertransaksi secara daring. Jadi transaksi media transaksinya daring online, tapi barangnya harus fisik melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Ya, di lembaga clearing lah kalau itu. Jadi pasti ada fisik emasnya. Dan di sini Kemendak menyatakan, Kemendak menjamin. Nah, ini bukan saya yang menjamin, bukan KM yang menjamin. Kemendak. Tapi Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini menarik Pak Herman. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Iya, Pak. Kan jadi, nanti di print ininya. Silakan, Pak. Langsung ambil di websitenya Bapepti. Oh, bisa. Bisa ngambil. Ya, bisa ambil. Ngambil Pak, di-download aja nanti di-share di grupnya member. Ya, ini linknya nih. Nanti tinggal ketik siaran. Pertanyaannya, Pak Herman. Ya. Ada pertanyaan di chat. Ya. Dari Pak Andi Nurbaya. Ya. Kalau misal sekarang ambil di AS10, terus ntar setelah launching di A15, kita mau ambil lagi. Apakah boleh Pak double seperti itu? Boleh, kan kita bayar, bukan boleh. Ambil gratis, kan beli. Puluhan rekening itu bisa, puluhan rekening, ratusan rekening, sepanjang ada uangnya boleh ya Pak ya? Ada uang. Kita beli ada uangnya bisa. Oke, saya ada kelupaan nih. Tadi sepertinya ada teman kita yang mau berbagi testimoni sedikit nih. Nggak tahu masih bersama kita apa tidak. Agak kelamaan. Mudah-mudahan belum. Yang testimoni bagi duitnya, buat modal. Bagi pengalaman sedikit. Tadi Pak Ahmad Pitoyo juga sudah sharing dikit, mempelajari. Bu Teli. Pak Ahmad Pitoyo mah udah pinter tuh. Iya. Ya nunggu momentum Pak, nunggu pengalaman. Sering rasa sudah dijawab. Sedikit ya. Izin turun naiknya emas bisa disiarkan di grup nggak atau di sini? Ada selalu. Jadi enak gitu. Selalu ada di grup. Ya. Bang Arfi harus ikut yang 10 dulu modal 50 baru disiapin tuh sama upline-nya. Ya. Insya Allah upline saya siapa nggak tahu saya. Ke saya aja ikut. Yang undang siapa? Nggak tahu, ntar saya lihat yang undang siapa. Bu Teli masih online bersama kita? Silakan. Dipersilakan. Dipersilakan. Bu Teli tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lebih pengalaman lagi nih. Enggak on cam ya Pak Herman, soalnya lagi nggak terlalu fit gitu kan ya. Nggak usah. Tadi juga Pak Herman juga. Nggak apa-apa Bu, transfer.
Ya, Apa silakan Ibu Teli. Yang lain saya izin mute ya, biar fokus ya. Iya, iya. jadi sebenarnya sih mau dibilang eh, udah berhasil banget sih belum lah ya. Kan kita juga semua baru mulai. Cuman ada beberapa poin yang saya makin kesininya tuh makin makin kita harus deh QM gitu, jangan sampai nggak QM gitu kan, karena sangat membantu banget gitu. Bayangin dari uang yang tadinya kita anggap pasti hilang, tiba-tiba itu jadi tabungan yang luar biasa, ya kan? Nah, tapi memang itu perlu waktu dan teman-teman juga harus tahu bahwa yang namanya GCA itu nggak tiba-tiba langsung bisa diambil lagi uangnya. Memang bisa, kapanpun bisa diambil, tapi kalau 85%-nya kan sudah kita ambil duluan, jadi kita nggak bisa buru-buru ambil gitu. Nah, jadi waktu itu saya bergabungnya sama lah dengan Pak Herman ya, beda hari, 1 hari ya Pak Herman. Iya, benar. Iya, saya Dan hari ini udah bergabungnya dealer ya Bu ya? ya. Jadi saya termasuk terlambat dealernya Pak Herman. Iya. Saya bergabungnya itu sama dengan Pak Herman di bulan Mei 2022 ya. Dan kita sama-sama menghadiri acaranya waktu itu di Jakarta dan ketemu Puan Aida langsung. Yang saya kenal itu Parasit yang bareng-bareng waktu itu ya. Nah, cuman 1 tahun itu saya nggak terlalu menjalankan. Jadi saya hanya beli buat pribadi aja gitu. Cuman sama teman-teman dekat aja saya sharing ya kan. Kalau untuk ke yang lain-lain belum gitu. Nah, jadi saya baru dealernya tuh sangat terlambat. Saya dealernya itu baru di akhir Agustus kemarin. Dan itu pun Pak Herman sudah nanya-nanya, Bu Teli kapan nih mau dealer? Kapan nih mau dealer? Kalau saya kan memang pemain MLM ya. Jadi saya pikir ini adalah pencapaian saya yang paling lama untuk menjadi dealer ini. Paling lama. Sebenarnya kalau misalnya dikerjain dengan sungguh-sungguh dan benar itu bisa cepet ya. Cuman ada triknya untuk cepat, ada triknya, tapi itu juga perlu modal yang besar ya. Teman-teman tahu lah, kita kalau beli langsung 30 unit, kita taruh 5 orang di bawah kita, udah pasti dealer ya kan. Iya. Cuman ya, kalau menurut saya itu tidak efektif. Karena apa? Itu kan kita bermain sendiri. Sedangkan di sini kan kita perlu tim. Dan pasti akan mentok juga kalau kita mau kejar developer dealer ya kan, karena kita perlu tim. Kalau yang main kita taruh saudara-saudara kita, mereka nggak gerak, kita juga kerepotan gitu. Jadi kalau menurut saya kita ikutin aja prosesnya ya kan, ikutin semuanya, nanti pasti akan terbentuk tim. Nah begitu terbentuk tim, kita dealer, tim kita yang lain juga udah siap untuk dealer juga. Nah itu pasti lebih cepat. Ya kan, saya waktu dealer sekarang ini saya juga udah punya tim yang agak lumayan. Walaupun saya di daerah ya, saya di Kalimantan Barat. Jadi saya juga punya tim di Bengkulu. Nanti teman saya ada satu, Bu Rohmah. Beliau juga dosen di Bengkulu. Nah itu kita juga setiap hari itu lewat handphone gitu, telepon-teleponan. Tapi alhamdulillah jalan juga. Dan tim saya juga nggak semuanya ada di Kalbar. Ada di Jakarta, ada di Lampung. Alhamdulillah. Semuanya juga masih bisa terkontrol ya. Kita masih bisa sharing. Yang pasti kita sama tim kita kompak ya, saling melayani gitu. Nah, Bu saya Teli, pikir kira-kira yang membuat Ibu yakin di sini apa ya, Bu? yang membuat saya yakin ya itu tadi Pak Herman, uang hangus itu loh. Bayangin Pak, uang hangus kan berarti kan semua orang punya dong uang hangus Pak. Iya. Nah, semua orang pasti punya uang hangus. Kalau orang bilang saya nggak punya uang hangus pasti punya dong. Kalau nggak punya uang hangus ya mereka hidup pakai apa, kan nggak mungkin. Cuman untuk meyakinkan ini gitu, meyakinkan orang ini, ya kadang-kadang kan orang kan untuk awal-awal pasti bilang ini investasi ya. Nah karena udah banyak yang bodong itu kan, banyak yang scam itu kan, nggak mudah kita buat meyakinkan orang. Nah termasuk saudara loh Pak, saudara itu paling susah diyakinin. Iya benar. Jadi lebih baik kita orang yang sefrekuensi deh. Iya. Kadang-kadang awal-awal kita bergabung ini kan kita perlu support ya Pak ya. Kalau awal-awal kita udah di down gitu sama saudara kan jadi males kan ya. Nah jadi saya pikir kalau saudara itu nomor 10 saya ajak.
Ya, ya, ya. Bukan orang yang pertama saya ajak. Karena saudara itu kadang-kadang malah membuat semangat kita jatuh. Saya pikir kalau saudara ntar aja deh, tunggu kita udah berhasil, liatin rekening nah ini gitu. Ya, ya. Kalau saya gitu, karena nggak mudah kalau untuk saudara. Tapi Jadi kalau targetnya ke depan mau punya berapa, Bu? kalau target ke depan berapa ya? Yang pasti 1 bulan 1 kilo kali ya Pak Herman? Amin, amin. Amin ya kan. Ya, mudah-mudahan udah bisa kelihatan gitu. sih hasil dari dealer, teman-teman cepat kejar deh dari dealer ya. Kalau dealer itu benar-benar kelihatan hasilnya. Kalau emas turun, tim kita kan belanja. Nah, itu kan ada fee-nya ya di float account itu. Nah, kita kumpulin itu bisa dapat GAE, dapat GCA, dapat GAE. Jadi saya pikir kalau orang bilang harus punya modal, nggak juga, asal kita punya keinginan untuk ini, kita belajar, kita ajak-ajak teman, itu fee-nya itu lumayan. Nah, ketika harga naik kita punya GAE baru kita jual. Jadi di sini harga turun kita untung, harga naik kita juga untung gitu. Jadi santai aja, kita mau harga naik silakan, harga turun juga silakan. Dengan catatan sudah dealer. Makanya dealer itu kan suatu perjuangan, Pak. Ya kan? Semua orang juga mulainya dari nol. Ya, pasti bisa lah. Jadi Pasti dealer bisa, semuanya bisa. ya kan? Apalagi kalau teman-teman di grup QM itu kan pagi-pagi udah ramai banget tuh, pada pinter-pinter semua deh. Itu hanya tinggal tunggu waktu kalau menurut saya sih. Ya. Kalau benar-benar dikerjakan, fokus. Dealer semua ya, yang hadir hari ini suatu hari dealer Pak. semua. Pada waktunya semua akan jadi senior merchant. Amin. 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 Amin, amin. Oke. Ada Bunda Roma kah hari ini? Ada Pak, silakan Pak. Bunda. Bunda boleh sedikit Bunda cerita. Roma ini tim saya dari Bengkulu. Ibu dosen, kenapa mau bermain emas? Karena punya emas suaminya. Bunda. Tidur ya, jangan kelamaan. Jangan tidur. Udah malam di Bengkulu. Iya. Pak Herman, izin itu mekanismenya jadi dealer, jadi distributor itu gimana? Kita kan nggak tahu nih, belum masuk soalnya. Ya, nanti ada sesi khusus ya Pak untuk bahas itu Pak. Ada sesi. Hari Minggu kita training membahas itu. Oke. Pak, dikasih tahu lah linknya ke siapa nih? Ya, nanti di grup ada Pak. Bunda Nanti Roma ada pertanyaan Pak Herman ya. Ya. Di chat room. Oh, masih ada ya di chat. Ya, masih ada. Berapa macam bonus yang didapat untuk mengembangkan jaringannya? Iya, itu sama dengan pertanyaan Pak Ahmad barusan. Kita hari ini tidak bahas bonus-membonus karena kita di sini bukan multi level. Kita membahas dari sisi khusus atau boleh privat sama yang mengundang. Siap. Makasih Pak. Ya. Baik, satu lagi ya, senada sebenarnya ya. QM ini kan bukan MLM Pak. Ya. Lalu apa kita punya keuntungan kalau rekrut orang? Ya, punya. Ya, namanya kita marketing kan sesuatu perusahaan punya produk tentu ada komisi ya. Tapi tidak semua marketing itu kan tidak semuanya multi level. Pertanyaan sudah habis di chat room. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya. Kalau ada silakan open mic aja. Open mic. Malam Pak Herman. Malam. Ini pernah ketemu saya. Jadi Quantum Metal itu kan melayani bank-bank besar juga sampai berapa tadi dikatakan sampai ribuan ton kan gitu. Nah, tapi ada satu waktu hari Sabtu itu stoknya kosong, kita mau beli nggak bisa gitu. Apa memang publik ini dibatasi atau bagaimana ya? Sabtu Minggu market dunia memang tutup Pak. Jadi Sabtu dan Minggu market dunia itu tutup. Tapi kadang-kadang perusahaan kita menyediakan stok. Ada stok entah berapa kilo, selama masih ada stok itu kita masih bisa beli. Tapi kalau jual udah pasti nggak bisa, harus tunggu Senin sampai Jumat. Tapi kalau stoknya habis ya tutup. Tunggu hari Senin. Ya. Memungkinkan ada stoknya itu kehabisan stok gitu ya? Iya, karena stok perusahaan habis. Oke. Akan lanjut pertanyaan berikut, tapi saya izin toilet 1 menit, nanti Pak Decan boleh bantu jawab ya. Iya, Bang Ican. Keluar harga itu kan setiap hari jam 11 ya baru untuk bisa transaksi.
itu gimana mensiasatinya? Gimana Pak? Harga emas dunia itu kan setiap kalau di lokal Indonesia diinfokan jam 11 pagi untuk perubahannya, naik atau turun. Nah, untuk di web itu mengacu kemana sehingga transaksi berarti ada jam-jamnya gitu. Dalam satu hari itu jam 11 baru keluar pricingnya. Apakah di QM menganut itu atau bagaimana? Oh tidak. Karena Karena kan kalau perubahan memang tiap 5 detik berubah Pak ya. IM tidak terlalu terpaku dengan itu sih Pak. kalau di Indonesia itu jam 11 Pak, Bang Ade. Jam 11. Ya, jadi kalau misalnya untuk harga hari ini, patokannya jam 11 tadi, pagi yang keluar. Untuk besok, sampai jam 11 masih harga yang kemarin. Tapi kalau jam 11-nya itu udah berubah, berarti harga hari itu. Berubahnya itu bisa turun, bisa naik. Nah, itu perlu dijelasin sehingga Intinya kita kan yang patokan kita dengan market dunia, Pak. iya, market dunia kan inline dengan market lokal. Kan market lokal juga ke dunia semua. Ngikut LMBI, BA ya. Ya, LBM. LMB, Pak. Ya, itu Pak Irfan gimana cara mensiasatinya? Karena semua bank juga sama. Yang di Indonesia itu mengacu kalau misalnya transaksinya jam 10 pagi, dia mengacu kepada transaksi harga emas yang kemarin. Kalau lewat dari jam 11, keluar harga baru. Kita setiap 5 menit harga baru, Pak. Nah, berarti update ya. Update. Jadi nanti Ya, berarti kenaikan ngambil profit taking kalau kenaikannya tinggi dalam 1 jam atau mungkin 5 menit bisa profit taking ya Pak ya? Bisa. Jika naik di atas 3%. Jadi ini apa? Saya buka websitenya. Kita di sini, ini kan ada gold price ya Pak ya? Iya, betul. Ini harga ini berubah setiap 5 menit Pak. Nah, itu dia. Nah, jadi setiap berarti 5 kan menit, untuk di web QM ini per 5 menit pantauannya. Jadi harus on terus bro kita lihat ya kalau mau ambil untung. Apalagi kalau kita udah punya lebih banyak sekian kiloan itu mainnya di sini nih Pak. Iya, betul. Jadi kita benar-benar update market dunia itu per 5 menit. Ya, kalau di Indonesia jam 11 Pak yang mau gade emas atau mau beli emas itu Ya, jam 11. Kalau Antam 2 kali sehari ya kalau saya nggak salah ya Pak ya. 1 hari Pak, jam 11 pagi, jam 10, 11. 1 kali aja ya. Nah, kalau kita per 5 menit Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih sudah terjawab. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Ya. 2 pertanyaan lagi boleh? Ya, saya Pak, ini sekedar saran atau bagaimana ya, usul-usul. Ya. Siapa tahu nanti ke depan QM melayani pendaftaran datang ke kantor begitu Pak, kayak kita daftar ke bank gitu Pak, supaya istilahnya lebih apa gitu. Kalau online ini kan banyak sekali kesulitannya, barangkali KTP blur kah atau apa. Ya, sekian Pak. Itu saja Pak, saran atau bagaimana lah gitu. Ya, kalau orang yang dekat di Jakarta boleh aja datang ke kantor, tapi tetap harus ada link yang mensponsori. Ya, tapi kalau betul itu Pak, betul. Yang di Palu mau daftar, masa harus ke Jakarta dulu? Tidak juga Pak. Maksudnya siapa tahu nanti ada kemudahan seperti itulah. Justru itu kesusahan Pak, yang mudah online. Kesusahan. KTP dari sekarang semua bank Pak udah di online kan ke Dulcapil seluruh Indonesia. Nah, jadi nggak sulit untuk verifikasinya. Kita akan masuk ke tahap itu, approve KYC dengan eKTP. Jadi bank juga sama yang membuka online juga itu langsung inline dengan Dulcapil, nanti nomor nick-nya langsung muncul. Sehingga sebenarnya nggak perlu upload, tinggal ambil dari nick dari Dulcapil selesai. Betul. Akan mengarah ke situ, sudah dipersiapkan. Tinggal nunggu Bapepti, setelah itu kita akan ngarah ke inline tadi Pak, pakai eKTP. Iya. Ya. Apalagi sekarang kan mulai tanggal Januari udah nomor nick jadi nomor NPWP. Iya betul. Akan seperti itu. Pakai sistem elektronik saja untuk KYC.
lebih cepat. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Ya, Sudah ke Pak. Sudah ke Pak. Waalaikumsalam. Untuk register versi Indonesia belum ada, Pak. Cara register ya? Enggak, versi Indonesianya belum ada karena kan masih bahasa Inggris, bahasa Malaysia, kan bingung kita, Pak. Oh, website versi Indonesia belum di launching Pak, tapi nanti ada. Sedang Ya, karena kan ada registernya kan agak ribet juga rupa masalahnya kan. Bahasanya nggak ngerti kan itu kan. Iya, itu kalau diblokir dari Malaysia habis kita. Iya. Ada nanti ke depan sudah disiapkan versi Indonesia. Jadi nanti Kominfo lah yang punya urusan kalau sudah di Indonesia, gampang ngurusnya apa, blok atau unblocknya. Iya. Lapar. Ya itu aja Pak. Ke depan akan ada kok. Pak William waktu itu udah bilang sebenarnya udah disiapkan, tapi masih menunggu kelengkapan dulu, baru nanti diupload versi Indonesia. Oke. Pak Herman. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya jika masih ada, persilakan. Sekarang sudah pukul 10 malam. Ya, sudah malam Pak. Sudah malam Pak. Sepertinya masih ada nggak ada lagi 120 Kak Decan. Silakan ditutup. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nih Pak Herman ya. Ya, silakan. Mantap seperti teman-teman yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kita kepada mentor kita Pak Herman atas penjelasan tentang Quantum Metal, bisnis kita yang luar biasa. Semoga kita tercerahkan untuk mendapatkan cara tepat dalam meningkatkan aset kekayaan kita dengan emas. Izin kami pamit mundur, saya Adecan dari Jakarta, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta di mana, Dek? Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Mas Pak Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.